and get your hands washed in the provided. Kerja semua ya Pak ya? Kalau nggak salah, ya. Yang kuliahnya jauh-jauh ya Pak ya, harus lewat imigrasi dulu ya Pak, kuliahnya. Ya, oke. Kalau begitu cukup perkenalan dari saya. Mungkin sudah agak bosen ya mau dengar Pak Jarod ya, nggak sabar ya. Silakan Pak Jarod, saya serahkan kepada Pak Jarod Wijanarko. Ya, oke. Terima kasih untuk kesempatan berbagi ilmu parenting dan temanya sangat spesifik ya. Saya senang dengan tema-tema yang spesifik karena bisa membahas materi dengan detail, tajam, dan praktis. Tema-tema umum misalnya keluarga bahagia gitu ya. Itu suami istri atau orang tua anak ya, tema-tema umum itu malah bagi saya susah ya. Oke, nah tema kita adalah menjadi ayah untuk anak remaja. Ini bagian kedua dari tadi malam kemarin, menjadi ayah untuk anak kecil. Dan sebenarnya makalahnya ada berupa buku. Ya, ini awalnya iklan dulu ya. Judulnya menjadi seorang ayah, yang bukunya ini kemasannya Kristen. Jadi maaf yang bukan beragama Kristen, bisa dibeli di Tokopedia, tapi kalau mau membeli lewat sekolah dan sekolah mau menangani, ya nanti beri harga spesial sampai 50% asal dikumpulkan ya. Karena kalau satu-satu akan kena ongkos kirim. Tapi kalau dikumpulkan jadi satu, maka itu bisa jauh lebih murah. Nah, oke, sekarang kita akan mulai belajar menjadi ayah untuk anak remaja. Nah, apakah bapak-bapak di sini stres menjadi ayah? Kalau ayahnya stres, apalagi anaknya gitu ya. Jadi ayo kita menjadi ayah yang bahagia. Karena kalau ayahnya bahagia, anaknya merasakan sorga. Ya. Nah, tentu tidak mudah menjadi seorang ayah, maka kita perlu belajar. Ada belajar ekonomi, belajar dagang, tapi belajar menjadi seorang ayah kayaknya nggak ada ya, kecuali seperti seminar seperti ini, informal, atau membaca buku. Nah, kalau kita lahir, jenis kelamin kita laki-laki, itu bukan pilihan kita. Tapi begitu kita menikah, itu pilihan. Mau punya anak apa enggak? Ya tentu kehendak Tuhan, tapi ada orang yang memang berkehendak nggak mau punya anak. Jadi sebenarnya adalah pilihan dan keputusan kita untuk menjadi seorang suami dan juga menjadi seorang ayah. Nah, untuk yang malam ini saya ganti formatnya gitu ya. Jadi saya bagi per topik, satu topik singkat-singkat aja. Ya karena sebenarnya ini lanjutan dari yang tadi malam ya, cuma ini lebih spesifik untuk contoh kasusnya nanti remaja. Bagi usia remaja di mana itu masa membangun self image, gambar diri. Masa pergolakan psikologis karena dipicu pergolakan hormonal. Maka peran pengaruh figur ayah adalah menyelesaikan kedewasaan psikologisnya. Nah, kalau kedewasaan itu tidak dicapai, maka akan mengganggu masalah perilaku. Nah, puji Tuhan kalau saya anak-anak itu semuanya kuliah selesai tepat waktu, 2 beasiswa di NUS Singapura, beasiswanya dari Sektri sebenarnya, dari SMP kelas 3 sampai lulus kuliah. Jadi 8 tahun sekolah gratis, asrama gratis, malah dikasih uang saku tiap bulan $1.200. Nomor 1, nomor 2. Nomor 3, sekolahnya di RMIT Melbourne. Nah, nomor 1 sama nomor 2 itu bedanya 3 tahun, tapi nomor 1 lahir bulan November, lalu waktu masuk SD ditolak karena umurnya kurang. Nomor 2 lahirnya bulan Desember, masuk SD malah diterima. Jadi walaupun umurnya beda 3 tahun, maka sekolahnya hanya beda setahun. Nomor 1, waktu kelas 3 SMP, apply beasiswa, berangkat ke Singapura. Nomor 2, kelas 2 SMP sudah apply beasiswa, diterima. Jadi akhirnya mereka itu hanya beda, walaupun umurnya beda 3 tahun, kuliahnya akhirnya hanya beda setahun. Nomor 3, itu SMP SMA-nya 4 tahun saja, karena dia hanya khusus mengambil pelajaran-pelajaran yang non-IPA karena memang fokus mau fashion.
Jadi walaupun nomor 3 itu, nah nomor 3, nomor 2 bedanya setahun. Tapi karena belajarnya tadi gitu ya, yang nomor 3 itu SMP SMA 4 tahun, bukan 6 tahun, maka singkat cerita, mereka bertiga itu wisudanya hampir bersamaan. Nah, maka jadilah foto ini. Waktu paling kecil ada di Melbourne wisuda, saya juga sama istri waktu itu pas wisuda doktor. Jadi akhirnya kita punya ide, yuk kita datang ke Melbourne, Australia, masing-masing bawa toganya masing-masing. Lalu kita foto bareng semuanya pakai toga ya. Jadi bukan kuliahnya di tempat yang sama, fotonya aja yang sama-sama ya. Dan ini sebenarnya cukup membuat banyak orang, wah anaknya bisa semuanya sekolah tepat waktu. Tunggu dulu gitu ya. Saya mau cerita yang nomor 3. Jadi untuk menjelaskan poin tadi saya kasih kesaksian aja biar gampang praktis ya, bahwa figur ayah menyelesaikan kedewasaan psikologis. Kalau secara psikologi dewasa, maka perilakunya baik. Salah satu perilaku itu apa? Ya waktunya sekolah, kuliah, bahkan nggak pakai tinggal kelas gitu ya, tepat waktu, beasiswa lagi. Nah, apa anak saya itu langsung begitu gitu ya? Enggak. Ya, saya cerita yang nomor 3. Nomor 1 kan beasiswa, nomor 2 beasiswa. Nah, nomor 3 ini ceritanya beda gitu ya. Kalau berangkat sekolah gitu ditanya sama istrinya, kamu udah siap hari ini ada ulangan? Memangnya ada? Kan ada 2. Oh ya? jadi waktu dia SMP ini berangkat sekolah itu nggak tahu kalau hari itu ada ujian. Kira-kira nilainya berapa ya? Waduh, itu yang namanya barangnya sering hilang, barangnya cepat rusak, tapi anak ini bakat seninya luar biasa. Jadi dia talentanya banyak. Dia hobinya melukis. Wah, dan kamarnya penuh dengan lukisan yang tidak selesai. Jadi ada gambar kapal cuma layarnya, ada gambar pohon cuma tangganya, gambar bunga cuma daunnya, dan itu nggak ada yang selesai. Akhirnya dia ganti hobi. Pak, aku gantinya hobi sekarang kolase, Pak. Barang bekas dikumpulkan. Itu kamarnya penuh barang bekas, lalu nggak jadi dibikin. Pak, sekarang aku hobinya ganti fashion, Pak. Wah, dia bikin gambar baju, dia pecah pola, dia beli kain, dia potong. Dia bikin gambar baju lagi, gambarnya bagus, dia pecah pola, beli kain lagi, potong. Gitu. Jadi terima pemotongan, tapi nggak ada yang dijahit. Gitu. Jadi itu istilahnya anak perilakunya itu unfinished. Segala sesuatu yang dikerjakan nggak selesai. Saya mulai khawatir. Nanti pacaran nggak selesai, kuliah nggak selesai, menikah nggak selesai. Karena hampir segala sesuatu nggak selesai. Lalu saya cerita sama teman. Ya, teman, aku punya anak. Bakat seninya luar biasa. Orangnya nyeni, art. Tapi kalau bikin segala sesuatu tuh nggak selesai. Idenya berubah-berubah. Oh biasa orang seni begitu. Kalau biasa, tidak butuh solusi. Tapi sebagai orang yang mendalami parenting dan mengenai kesuksesan, seorang coach, motivator, saya tahu itu nggak biasa. Akhirnya saya nggak bicara sama teman, saya bicara sama psikolog. Jadi saya akhirnya konseling sebagai pasien. Ya, nah psikolog ini saya ceritakan masalahnya bahwa anak saya itu unfinished. Lalu akhirnya dianalisa kan. Nah hasilnya itu ternyata Bapak ini bapak yang jauh, gitu ya. Wah, bapak yang jauh ya, pribadi bapak tidak ada di ruang jiwa anak nomor 3 ini. Lah, gimana saya bisa menaruh pribadi saya di ruang jiwa anak saya? Nah, saya akan lanjutkan sekarang pelajarannya. Jadi ketika saya menjadi bapak yang jauh, bapak yang tidak hadir, maka ternyata anak saya berperilaku tidak selesai dalam banyak hal. Lalu akhirnya ya sarannya adalah Bapak sekarang harus masuk di ruang pribadi si anak. Lewat apa? Ya lewat interaksi. Sebelum gambar ini terjadi, waduh, anak saya sudah terlanjur waktu itu SMP. Deketi anak TK gampang. Yuk nak, kita makan es krim. Ayo gitu. Anak SMP remaja diajak pergi aja nggak mau. Dia lebih pergi sama temennya. Ya akhirnya saya nggak ngajak dia pergi, tapi bertiga. Saya, istri, anak. Tapi sama istri janjian, nanti di mall kamu bilang aja mau ke Herut, mau apa, beli vitamin, beli buah, terus kamu ngilang. Jadi saya sengaja supaya saya berdua sama anak. Nah waktu berdua ini saya nggak boleh begini, ini duit, kamu cari apa saja, papa nunggu di coffee. Itu bukan nganter namanya, bukan interaksi. Pak Jarod, ya. Pak, mohon maaf Pak. Ya. Iya, sepertinya koneksinya tadi agak terganggu Pak, agak keputus.
Oke. Ada sekitar 10 detik, 15 detik. Bentar. Apakah sekarang oke? Oke, sekarang kayaknya sudah mendingan. Ya, sudah mendingan. Terima kasih, Pak. Oke, saya pakai tethering. Ya, saya coba ya cek untuk ininya. Harusnya. Ya. Oke. Nah, jadi saya harus nganter anak perempuan yang sudah SMP ke mall, dampingi kemana dia pergi. Ternyata nggak gampang loh mengantar anak perempuan itu ke mall. Jangankan anak perempuan, istri perempuan nganter ke mall juga nggak gampang. Karena namanya perempuan tuh, maaf nih para ibu-ibu di sini, gitu ya, namanya perempuan tuh kalau ke mall yang dicari nggak jelas. Kamu beli apa? Ya lihat-lihat. Masuk toko, lihat-lihat, pegang-pegang, lihat-lihat, pegang-pegang. Aduh, masuk toko, keluar toko, masuk toko, keluar toko. Kalau laki-laki kan yang pas mau ke mall kemana yang dicari jelas. Pak, aku mau cari kamera. Lo kan udah punya, mau beli lensanya. Oke, ke sana, lantai 2, lihat, nawar, beli, minum kopi, pulang. Kalau wanita itu, aduh, lihat-lihat, pegang-pegang, lihat-lihat, pegang-pegang. Dan itu ternyata tidak mudah mendekati anak remaja, masuk masa pubertas, seorang bapak dekati anak perempuan yang memang sedang bermasalah. Nah, tapi singkat cerita ya, singkat cerita yaitu kami lakukan minggu demi minggu, bulan demi bulan, sampai akhirnya saya bisa pergi bukan bertiga dengan istri, hanya berdua saja. Dan kita bisa gandengan di mall, bisa makan bahkan minum 1 gelas. Kita kayak orang pacaran aja ya, seperti untuk dating. Nah, dampaknya apa? Yang menarik adalah waktu kita ini bisa berduaan saja pergi dengan anak. Karena ternyata anak-anak remaja itu tidak mudah gitu ya. Tapi makanya kita harus konsisten. Bahkan pernah waktu awal-awal saya deketi anak itu, kalau saya ajak pergi gitu, saya nyetir, dia duduk di belakang. Itu nggak boleh marah loh. Ya, karena kalau marah, relasi berhenti. Maka kita harus nggak boleh marah. Yang namanya bangun relasi kan pendekatan. Nah, ketika kita sudah cukup dekat, maka saya saksikan dampaknya saja. Dia komitmen kuliah, semua tugasnya selesai, makan sehat, komitmen pelayanan. Waktu dari Melbourne, saya mengunjungi tempat kosnya, bahkan saya tinggal di situ, kamarnya rapi sekali. Waktu makan pagi saya dimasakin. Di rumah kita ada suster, ada pembantu, ada sopir, ada tukang kebun, nginep di rumah kita semuanya. Maka anak justru kayak tidak mandiri. Tapi ketika dia sudah selesai masalah unfinished-nya, jadi waktu itu dia juga maunya SMA tuh keluar negeri kayak kakaknya. Tapi lihat perilakunya yang tidak bertanggung jawab, maka kita tunda sampai kedewasaannya tercapai. Nah, ternyata untuk mencapai kedewasaan itu, figur ayah itu penting. Itu yang kami alami dengan anak kami nomor 3. Ya. Sehingga akhirnya nomor 3 pun namanya Levina bisa wisuda tepat waktu, dan sekarang malah justru sudah bekerja di Jakarta, dan puji Tuhan dengan karir yang boleh dikatakan seperti ada lompatan ya. Oke, tunggu sebentar, ini saya ada stop itu tadi. Oke, ya. Yang kedua, saya masuk ke areal bagian 2. Mendidik anak remaja, ya, bahkan remaja itu jangan pikir SMA ya. Sekarang ini anak 10 tahun beberapa sudah ada yang datang bulan, laki-laki sudah mulai mimpi basah. Jadi kalau dulu itu remaja itu 12 tahun. Tapi sekarang ini kayaknya kita perlu siap-siap lebih awal, boleh dikatakan mulai 9-10 tahun. Itu perilaku mereka itu udah kayak anak 12 tahun pada zaman saya dulu. Ya, jadi ketika anak mulai 9-10 tahun, kita sudah harus mulai, ya memang namanya pra-remaja sebenarnya, tapi beberapa betul-betul sudah remaja kalau ukurannya adalah produksi sel telur untuk wanita dan sperma untuk anak laki-laki. Jadi seperti ada maju 2 tahun pada akhir-akhir ini kecepatan seseorang menjadi seorang remaja. Nah, ada masalah apa lagi pada zaman ini untuk anak-anak remaja? Masalah globalisasi LGBT. Saya berikan istilah demikian. Terutama dampak dari menangnya Joe Biden menjadi presiden Amerika yang sangat pro LGBT. Sekretaris kabinetnya LGBT. Di Amerika, teman-teman saya yang menjadi gembala pendeta di sana mulai ada masalah dengan pihak-pihak yang menentang LGBT. Jadi
Itu saya yakin akan membuat gerakan ini akan makin mendunia. Nah, saya bersyukur Indonesia ini baik Kristen, Islam, kelompok-kelompok agamanya masih kompak ya untuk menentang hal ini. Walaupun kegerakan mereka di Indonesia diam-diam juga sebenarnya cukup kuat dengan mengatasnamakan humanisme dan hak asasi sebagai benderanya. Nah, kita harus hati-hati karena anak kita walaupun di Palembang, di Papua, mereka pegang gadget. Dan dalam gadget itulah gerakan ini menyebar dengan kuat. Nah, maka apa yang harus dilakukan oleh seorang ayah? Ya tentu seorang ayah, saya berikan istilah, kalau yang pertama tadi menyelesaikan kedewasaan psikologis, maka yang berikutnya adalah ayah itu harus mendidik moral. Mendidik matematika, bahasa, mungkin ibu lebih cocok, dalam arti lebih detail. Tapi penjaga moralnya itu mestinya seorang ayah yang untuk berkata bahwa dosa adalah dosa. Humanisme silakan, hak asasi silakan, tapi hak asasi itu nggak boleh masuk areal yang berupa dosa. Nah ini saya yakin mau Kristen, mau Islam, mau Buddha, pasti sama-sama sepakat kalau itu adalah secara moral salah. Ya, ini menurut saya kita perlu tegas dari awal, jangan sampai nanti kaget. Saya punya teman seorang pendeta, jemaatnya itu puluhan ribu loh, di atas 10.000, jadi belasan ribu. Dia sempat kaget, Mas Jarod, dia panggil saya Mas. Anak saya itu mempertanyakan, kenapa gereja menentang LGBT? Saya kaget, saya syok. Saya bilang, jangan bertengkar. Ya, bertengkar tidak membuat anak berubah pikiran. Justru kita diskusi sebagai sahabat, maka kita bisa mengerti alur logikanya dan membetulkannya. Tapi itu membuat banyak orang kaget, ya. Apalagi teman-teman saya Kristen yang anaknya di sekolah internasional. Nah, sekolah internasional kan guru kimia, matematika segala macam banyak yang dari luar negeri. Tentu waktu masuk menjadi guru yang dites adalah kematematikanya, biologinya, kimianya, dan mereka guru yang betul-betul baik, penuh pengabdian. Di luar pelajaran mereka bermain sama murid-muridnya, para remaja, main basket, ngafe dan segala macam. Nah, memang bukan di kelas ngajarinya, tapi dalam relasi seperti itu mereka bertanya bagaimana soal LGBT dan mereka ternyata pendukung. Nah, itu saya ada teman di Jakarta yang anaknya sekolah di sekolah internasional dan anaknya terpengaruh menjadi pro. Belum pelaku tapi sudah pro. Kenapa? Justru dari gurunya di sekolah Kristen lagi. Nah, makanya kita tentu berharap sekolah Kristen, ya, sekolah agama termasuk sekolah Islam berbasis agama itu lebih kuat menjadi benteng. Tapi tetap orang tua tidak boleh mempercayakan bulet-bulet 100%. Ya, jadi saya sampaikan kasus ini supaya yang namanya tanggung jawab matematika, fisika, kimia, biologi sekolah gitu. Tapi kalau moral itu tetap harus di tangan orang tua, terutama ayah. Kalau Kristen sangat jelas bahwa amanat mendidik itu justru kepada bapak. Jadi di Alkitab Kejadian sampai kitab Wahyu itu tidak ada ayat "Hei ibu didik anakmu", itu enggak ada. Yang ada ibu mengasuh anak, ya, mengasuh merawat. Tapi begitu mendidik, selain ayat ini ada banyak ayat yang lain itu bapak didik anakmu itu bapak. Ya, jadi sebenarnya patriarkal, ya, bapak yang harusnya mendidik anak dalam hal moral. Nah, maka yang pertama tadi moral, maka berikutnya adalah ayah itu pendidik iman. Itu mestinya ayah, ya, untuk mengajarkan iman. Oke, saya berikan sebuah kesimpulan singkat. Dunia ini berubah dengan cepat. Ya, jangan berpikir bahwa Indonesia masih lama. Negara demi negara, Australia, Belanda, Prancis, Amerika, 61%, 62%, kemarin Australia 63% yes terhadap LGBT. Mereka bukan pelaku ya, tapi mereka tidak menolak. Pelakunya hanya sekitar 5-10%. Tapi yang mendukung bahwa itu bukan dosa melampaui udah 60%. Indonesia nggak tahu berapa karena tidak di voting, ya. Jadi tapi kita harus mulai berancang-ancang di dunia yang berubah ini. Kita harus punya standar nilai moral yang tidak berubah, yaitu adalah yang sesuai dengan agama. Iman, moral, nah sekarang nilai hidup. Kalau nilai hidup itu sebenarnya
kalau iman itu kan sebenarnya tiap agama beda-beda ya. Masuk surga bagaimana itu namanya iman. Tapi kalau nilai hidup, harusnya semua agama bermuara pada nilai hidup. Ya, berujung pada nilai hidup. Apalagi kalau saya ini punya kongsi bisnis saya dari tahun 92 sampai hari ini punya kongsi itu orang Buddha, taat sekali. Wah, itu kalau bicara nilai, waduh, kuatnya minta ampun. Dan dia jujurnya minta ampun. Bahkan saya boleh dikatakan punya, ya, saya kongsi 20 tahun lebih, hampir 30 tahun ya, dari tahun 92, itu kongsi saya orang Buddha. Itu namanya nilai hidup, itu dia junjung tinggi. Nah, apa itu nilai hidup? Nilai hidup itu segala sesuatu itu untuk apa, kira-kira begitu. Nah, itu harusnya keluarga itu menjadi tempat, istilah saya itu pemuritan, di mana ayah itu mengajarkan nilai hidup. Nilai hidup itu begini, misalnya kalau punya uang itu buat apa? Ya untuk dinikmati, beli rumah, beli mobil, terus gitu ya. Nah, nanti harus sampai bahwa ya kita tuh harus menjadi saluran berkat. Nah, begitu menjadi saluran berkat, itu sudah semua nilai hidup. Saya pernah, anak saya kan selalu ranking 1 ya, nomor 1 ya. Dia ranking 1. Begitu yang ranking 2, ranking 3, nilainya mendekati dia itu kayak stres, ketakutan. Lalu saya mulai bilang sama istri, waduh, di Jepang itu ada orang ranking 1, begitu ranking 3 bunuh diri. Nah, anak saya itu pernah, dia mukanya sedih sekali. Lalu saya tanya, kenapa? Begitu ditanya malah mewek-mewek gitu, mau nangis gitu. Ternyata nilainya 70. Lalu saya tanya, temanmu berapa? 60. Yang lain 65. Paling tinggi berapa? 70. Siapa? Ya aku. Nilainya 70, sedihnya minta ampun. Kenapa? Karena nggak 100. Dia terlalu perfeksionis, yang nomor 1 itu. Lalu akhirnya saya mulai berpikir, saya khawatir kalau dia seperti kasus di negara lain, di mana ranking 1, ranking 3 bunuh diri. Nah, maka yang saya ajarkan apa? Yaitu nilai hidup. Nilai hidup itu begini, namanya anak saya pertama namanya Nia. Nia, Papa itu bangga sekali kamu selalu ranking 1 dan dapat beasiswa. Kalau Papa khotbah kan sering kan sebut nama kamu pinter, kamu beasiswa. Tapi saya Papa lebih bangga lagi kalau kamu itu pinter kamu tuh kamu bagikan. Ya enakan orang lain dong kalau saya ngajari mereka. Jadi dia orang pinter yang ketakutan. Orang pinter yang tidak bahagia, orang pinter yang ketakutan kalau temannya pinter. Nah ini merubah mindset itu nggak gampang. Sampai akhirnya anak saya itu mau rumah saya dijadikan tempat belajar, teman-teman datang ke rumah kita sediakan makanan, lalu anak saya ngajari teman-temannya. Ada Lira, ada Lisa, nama temennya. Itu setelah dia mulai punya nilai hidup mengenai kepandaian. Nah, orang yang punya nilai hidup tidak takut orang lain pandai. Nah, ini kan namanya nilai hidup. Ini kalau kita bisa mengajarkan anak sampai pada seperti itu, maka sebenarnya sebuah tujuan hidup, nilai hidup itu tercapai. Itu kedewasaannya spiritual, cerdas spiritualnya tinggi sekali ketika orang mengerti nilai hidup. Maka ketika anak saya mulai mengajari yang lain belajar, ternyata itu cara belajar yang paling efektif. Jadi orang itu nggak ada yang tambah bodoh dengan mengajari orang lain. Dia makin percaya diri, makin pinter, sehingga betul-betul akhirnya sampai lulus kuliah ya selalu yang terbaik. Nah, nilai hidup juga bisa dilakukan dengan sebuah kegiatan sosial. Nah, untuk anak-anak remaja, ini kegiatan-kegiatan yang saya sampaikan ini praktis supaya anak itu nggak cuma gadget belajar, atau kalau nggak branded, banda bermerek, makan kafe. Coba, pernah kepikir nggak mengajarkan anak itu mengenai nilai hidup ini buat apa? Ini foto waktu anak saya bawa ke pedalaman Mentawai. Ya, jadi begitu turun dari pesawat yang hanya bisa untuk 12 orang, kita jalan kaki sepanjang pantai. Bahkan kalau kita mau ke gereja, kita naik ojek, ini baju anak saya masih basah sampai sepinggang gitu, karena kita harus nyebrang selokan dulu gitu ya. Nah, saya bawa anak-anak saya itu ke Mentawai untuk melihat TK pemulihan. Jadi saya ini kan pengusaha. Saya usaha, dapat keuntungan, nabung, bangun sekolah di pedalaman. Nabung, bangun sekolah di pedalaman. Kalau Bapak Ibu ikuti Instagram saya, Jarod Wijanarko, maka sekarang ini kami sedang bangun 2 cabang, 2 sekolah. Satu sekolah itu butuh kira-kira 125 sampai 150 juta. Nah, sudah lebih dari 20 sekolah kami bangun. Jadi saya ini baju sederhana, mobil sederhana, sampai anak saya itu pernah bilang, "Papa pakai baju yang keren dong." Memang Papa nggak keren? Nggak.
Tapi saya bawa ke pedalaman dan melihat bagaimana penduduk menyambut kami pindah ke pulau yang lain, mereka nganter ke pantai, sampai anak saya akhirnya bilang, hidup papa keren juga ya. Sekarang bilang keren, iya hidupnya, bajunya tetap enggak. Nah, saya pikir dulu anak saya bawa ke pedalaman itu kapok gitu ya. Ternyata bagi anak remaja, hal-hal idealisme itu mereka cari loh. Sebenarnya diam-diam mereka cari. Walaupun mungkin selama ini kayak nggak terlintas. Bahkan mungkin saya sempat berpikir, tertarik nggak ya dibawa ke pedalaman? Kan mereka hidupnya gadget, sekolahnya kan anak saya waktu di Jakarta, sekolahnya di sekolah internasional. Ya, di Pondok Indah. Ya, di wilayah Pondok Indah. Nah, yang namanya sekolah internasional, waduh, ya ketemunya kan orang-orang internasional, guru internasional, murid yang lain orang-orang kaya semuanya, ngomonginnya pasti barang bermerek, barang mewah. Tapi saya mencoba untuk keluar dari hal seperti itu, masuk ke pedalaman, melihat kesederhanaan, melihat kemiskinan, dan di sana saya tunjukkan kalau saya itu pergi ke pedalaman tuh ngapain. Kalau melayani itu ngapain? Kalau punya duit itu ngapain? Maka waktu itu dilihat oleh anak-anak saya, ternyata anak saya bukannya kapok ke pedalaman. Sekarang ini usaha saya tutup. Ya, tahun lalu kami tutup. Tapi anak-anak saya diberkati, malah mereka bilang begini, Pak, saya sekarang mau nyumbang untuk bangun pedalaman. Jadi nilai itu sudah ditularkan. Nah, itu harus sejak remaja. Dan itu justru sebenarnya masa-masa remaja itu masa idealis. Alangkah hebatnya kalau anak-anak itu mendapat idealisme hidup ini dari orang tuanya. Jadi kita memang harus menjadi orang tua yang hidup ini tidak sekedar uang, nggak sekedar dagang. Bahkan kalau seorang pendeta nggak sekedar khotbah gitu ya. Kalau saya sebenarnya bukan seorang pendeta ya, tapi ada juga yang memanggil saya Pak Pendeta gitu. Saking seringnya ceramah. Tapi saya itu pengusaha. Usaha saya IVA, baju, sepatu, kosmetik, dan juga sekolah namanya Happy Holy Kid, itu istri saya. Nah, itu yang saya sebut dengan nilai hidup. Kenapa demikian? Saya berikan kesimpulan bagian ini. Ayah yang menjalani hidup yang bermakna, mewariskan kehidupan mulia pada generasi selanjutnya. Kenapa itu perlu diajarkan oleh seorang ayah? Ya karena sebenarnya itulah esensi dari hidup ini. Saya tidak diajarkan demikian oleh ayah saya. Lalu waktu dulu kan saya orang yang nakal, bandel, nggak pernah ke gereja, ya itu saya dulu waktu SMA. Lalu akhirnya saya menjadi orang Kristen, lalu saya ketemu namanya Pak Daniel Alexander. Ini dia pelayanannya ke Papua, bangun TK di pedalaman, dan saya tuh terkagum-kagum dengan Pak Daniel Alexander ini yang sederhana, suka pakai batik, makanya juga saya sukanya pakai batik, simple, nggak pakai baju bermerek, tapi melayani pedalaman itu luar biasa. Nah, saya kagum sama dia. Terus tiba-tiba aja gitu ya, begitu anak saya mulai remaja, anak remaja itu kan mulai punya idola kan, mungkin Michael Jackson, mungkin artis ini, artis itu, saya mulai kepikir gitu ya. Gimana ya kalau anak itu idolanya saya gitu. Tapi kan saya bukan artis. Nah, ternyata saya ingat, saya mengidolakan orang yang idealis. Lalu saya membawa anak-anak saya dalam kehidupan idealis, terutama dalam hal kesederhanaan, berbuat baik. Ternyata itu nyantol gitu ya. Ini salah satu contoh cerita aja. Waktu anak saya SMP, gurunya di sekolah memberikan perintah begini. Tulis di kertas tokoh yang Anda kagumi. Itu semuanya nulis dikumpulkan. Ya, nah ada yang Bung Karno, ada yang Michael Jackson, ada yang artis ini, artis itu. Ini nama sudah saya pegang semuanya, kata gurunya. Tugasmu adalah besok kumpulkan artikel mengenai nama ini, gitu kan? Waduh, wah ya semuanya akhirnya mulai sibuk ke perpustakaan, googling ini dan itu, gitu. Lalu anak saya, kenapa kamu tenang aja? Kutulis nama papa. Kutulis nama papa, ya gampang lah bikin ceritanya katanya. Nah ini saya mau berbagi bahwa kita bisa kok menjadi ayah yang disegani oleh anak karena sebuah idealismenya, karena memang pada masa itu masa idealis. Kita lanjutkan lagi masa remaja, ya. Dan sekali lagi remaja itu bisa 10 tahun loh, gitu ya. Mungkin mereka belum jatuh cinta, tapi mereka mungkin sudah puber, atau bahkan jangan kaget kalau mereka jatuh cinta. Anak saya perempuan, laki perempuan. Nomor 1 perempuan, ranking 1, beasiswa, selalu belajar.
Saya pikir nanti ini anak mungkin nggak pacaran kali. Nomor 3 perempuan, cantik, ganjen. Dulu saya bilang sama istri, nomor 3 nanti bikin kita susah kali waktu SMP. Begitu SMP kebalik loh saudara. Nomor 3 anak saya menurut saya cantik ya. Sampai sekarang nggak punya pacar, belum menikah. Nomor 1 yang selalu ranking itu SMP punya pacar, SMA punya pacar. SMP itu begitu dia naik SMP itu nggak sampai 1 bulan itu diapeli sudah. Dulu saya pikir bukan apel gitu ya, belajar bersama, tapi saya baru ngeh kan ini hari Sabtu ya. Ya memang belajar sih, tapi hari Sabtu gitu. Waduh, Sabtu depan datang lagi, Sabtu depan datang lagi. Waktu itu HP belum ada WA segala macam ya, baru SMS. HP-nya kita buka, wah kata-kata cinta, bener deh jatuh cinta. Jadi saya tuh tahu bahwa anak saya bakal jatuh cinta. Cuma kelas 1 SMP dalam waktu 1-2 bulan punya pacar itu terus terang saya cukup terkejut. Ya, nah kita perlu belajar jadi ayah yang bijaksana saat anaknya masuk areal ini. Dalam satu areal ini nanti bisa diperluas pertanyaannya, bukan hanya soal jatuh cinta, tapi gimana kalau anak melihat pornografi dan sebagainya. Ya ini satu areal. Dan solusinya sama. Dan sebenarnya untuk bapak dan ibu juga. Langkah yang sangat penting untuk anak mulai 10 tahun adalah orang tua ganti gaya. Kenapa saya bilang ganti gaya? Mungkin saya akan mundur sedikit. Kalau anaknya 0 sampai 6 tahun, maka orang tua itu mendidik anak dengan gaya gembala yang memberikan teladan. 6 sampai 10 tahun, orang tua gembala dan guru. Karena 6 sampai 10, anak itu mulai bertanya, why, kenapa? Karena. Menjelaskan, maka orang tua, gembala, dan guru. Begitu anak di atas 10 tahun, maka justru orang tua ganti gaya, selain gembala dan guru, sedikit saja, yang paling banyak orang tua jadi sahabat. Nah, itu yang paling penting untuk masuk menjadi mempengaruhi anak. Karena anak remaja itu dipengaruhi oleh sahabatnya. Kalau anak TK, sebentar, ini internet saya unstable melulu. Oke, ya, sebentar. Oke, sorry. Ini karena diganggu baterainya. Saya lupa colokin powernya. Oke. Waktu anak itu di bawah 6 tahun, betul-betul 80-90% dipengaruhi orang tuanya. Karena bahkan idolanya itu orang tuanya. Mamahnya suruh kuncir 2, dia kuncir 2, 0 sampai 6 tahun. 6 sampai 12, anak punya idola baru kan? Wih, bu guru pinter, karena gurunya ngajarin dia. Maka kalau orang tua tetap ngajari anaknya, idolanya bergeser sedikit. Tapi kalau orang tua nggak ngajari anaknya, bergesernya banyak kepada guru. Maka banyak anak-anak usia 6, 7, 8 tahun itu kagum, bangga dengan gurunya. Tapi SMP beda, SMP itu idealis. Misalnya, bu guru jualan kaos seragam gitu ya. Dia tahu di toko dia kaosnya cuma 30.000, bu guru jual 35.000. Wih, dikemplang nih 5.000 sama bu guru. Itu anak remaja itu mulai idealis. Nah, makanya tadi kita harus mulai concern pada nilai hidup, ya, integritas. Nah, dan juga masa pubertas. Nah, pada masa itulah maka orang tua bertambah gaya. Kalau istilah saya bukan bertambah sih, ganti gaya. Ya kalau bertambah itu dulu gembala dan guru, lalu tambah sahabat. Sebenarnya lebih tepat sahabat, bertambah. Gitu. Tapi karena peran sebagai sahabat itu harus lebih banyak sekali, saya berikan penekanan dengan ganti gaya sebagai sahabat. Kapan orang tua harus bersikap sebagai sahabat? Saat anak galau, gagal, jatuh cinta, ataupun terlibat hal seksual. Termasuk pornografi dan game kekerasan. Nah, supaya sebagai sahabat itu orang tua berbicara untuk mencari jalan keluar. Jadi anak bukan butuh hakim yang menyalahkan, apalagi menghukum, gitu. Tapi anak itu butuh jalan keluar. Maka dalam sahabat. Nanti kalau pas tanya jawab, saya bisa berikan contoh juga cerita kesaksian yang lebih praktis ya. Sekarang esensinya dulu. Orang tua adalah sahabat anak. Di dalam persahabatan, nilai-nilai ditularkan melalui kebersamaan yang menyenangkan. Jadi kalau anak saya nomor 1 itu SMP sudah jatuh cinta, anak saya nomor 2 kelas 1 SMP diajak temannya nonton film pornografi. Ini masalah-masalah yang banyak dihadapi. Ya. Bahkan saya waktu ikut rapat di Kementerian Pendidikan,
di bawah Dirjen Pembinaan Keluarga. Saya aktif di situ. Maka anak SD itu boleh dikatakan 60% melihat pornografi. Anak SMP udah 95%, anak SMA sudah semuanya. Cuma mungkin orang tuanya tidak menduga kalau anaknya nonton. Jadi ini masalah kita, tapi kita bisa selesaikan dalam rangka sebagai sahabat. Ya, nanti praktisnya kalau emang ini topik yang menarik, silakan diperdalam, ditanya jawab. Yang tadi malam sempat ditanyakan, ya, bagaimana dengan orang ayah yang tidak banyak bicara, gitu ya. Bapaknya kan punya pedoman, ya kan, Pak Jarot, kan diem adalah emas. Diem adalah emas itu dalam perdebatan, kita diem dengerin dulu supaya kita ngomong terakhir pas gitu. Tapi kalau di rumah sebagai ayah maka diem itu malah petaka ya. Nah, sekarang gimana kita harus berbicara sebagai ayah, sebagai orang tua? Yang pasti banyak ayah tidak bisa berbicara dengan anaknya. Jadi kalau bicara berantem, bahkan anaknya mulai berani melawan. Jadi bagaimana kita bisa sekarang kita nggak boleh diem, kita harus berbicara. Tapi banyak orang akhirnya nggak bicara, kalau bicara jadi marah. Maka solusinya bukan tidak berbicara gitu ya, tapi merubah gaya bicara. Jadi sebenarnya banyak anak-anak remaja itu mengakui bahwa perkataan ayahnya itu benar, kontennya benar. Tapi mereka bilangnya begini, aku tuh nggak suka cara papa berbicara. Oh, nggak suka caranya gitu ya. Nah, kalau gitu caranya gimana dong? Yang pasti buang keengganan. Banyak ayah itu males, enggan, menganggap tidak perlu, menganggap tidak penting. Pernah nggak bapak-bapak itu bilang begini sama anak atau sama istri? Kalau bicara yang tidak penting itu sama mama aja ya, kalau sama papa itu yang penting-penting. Gitu. Itu saya komentari ya, maaf ya. Ini bapak atau bos gitu ya. Kalau di kantor itu bos itu tentu hanya mau diajak bicara yang penting-penting. Ya. Tapi justru yang namanya ayah itu harusnya bicara yang tidak penting sama anak ya. Kalau hanya bicara yang penting itu bukan ayah, itu bos. Bahkan kalau saya memberikan penjelasan, orang tua sama anak itu harus dating. Apa sih dating itu, Pak? Dating itu ngomong yang tidak penting, tapi yang penting ngomong. Karena kalau ngomong yang penting namanya meeting. Nah, masa keluarga meeting terus. Ini ngomong sama bapak harus yang penting-penting, berarti sama bapak itu meeting, ada orang keluarga kok meeting terus gitu ya. Harus dating ya. Oke, saya lanjutkan lagi materinya ya. Malam ini kayaknya materi bagian bukan Q&A saya habiskan, tapi pas waktu Q&A kemarin saya lebih cepat ya. Nah, untuk berbicara, maka yang paling penting sebenarnya adalah untuk berbicara itu bangun relasi dulu. Belajarlah untuk mendengarkan dan jangan memotong pembicaraan. Yang paling utama sebenarnya nomor 4-nya, poin itunya yang saya merah, bicarakan masalah, bukan berbantah. Mencari solusi, bukan menyalahkan. Ya, maka nanti anak akan bilang bahwa bicara sama papa itu paling nggak enak gitu ya. Yang lebih bagus lagi sebenarnya adalah membangun suasananya. Dan caranya adalah membangun budaya liburan keluarga. Jadi kalau dalam liburan itu pasti suasananya lebih enak ya, untuk nanti bisa bicara sehingga dari berangkat dari dibicarakan di liburan, maka di rumah tinggal disambung. Itu kalau kami boleh dikatakan tiap tahun itu bisa 2-3 kali, maka kalau foto liburan keluarga begini banyak bener stok kami gitu ya. Nah, yang kalau sekeluarga itu untuk membangun suasana, tapi begitu mau bicara yang lebih dalam, maka harusnya bukan per keluarga, tapi berduaan. Berduaan ini yaitu dating ya, karena dating itu bukan bertiga, kalau bertiga yang satu kan nyamuk gitu ya. Nah, masalahnya gimana bisa bapak berdua sama anak laki-laki, nanti bapak berdua dengan anak perempuan, itu harus dirancang ya. Tapi yang pasti nggak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan dibicarakan. Masalah bertambah banyak karena nggak dibicarakan, ditunda, akhirnya meledak. Maka kita harus membicarakan. Nah, sekarang supaya bisa bicara, saya perdalam soal untuk ngajak remaja tuh mau pergi. Ya. Ajak pergi kemana? Nah, kita ke mall ya? Enggak ah gitu. Sore-sore pergi dia ke mall. Loh kok pergi sama teman gitu. Jadi kalau bapak itu ngajak pergi,
tempat di mana dia bisa pergi sama temannya, pasti dia pilih pergi sama temannya. Jadi solusinya, ajaklah pergi ke tempat di mana temannya tidak ngajak. Itu ya. Ya memang butuh waktu, butuh biaya, tapi itu pasti mau. Kalau saya bayanginnya di Jakarta ya, begitu anak diajak, yuk ke puncak yuk, dia mikir deh, kayaknya minggu saya ngajak teman bisa deh. Dia pergi sama temannya. Tapi kalau tak saya bilang, yuk kita ke Bandung, aduh dia mau ngajak siapa ya, nggak dapet, mau sama kita, gitu ya. Apalagi tempat yang lebih jauh, tentu memang tidak bisa bulanan gitu ya. Tapi kalau bisa setahun 2 kali aja, setahun sekali, apalagi untuk ayah-ayah yang di luar kota, maka tips saya yang saya berikan tanda panah, ajak ke tempat yang menarik, yang temannya tidak mengajak ke sana. Ya. Kalau ini gambar waktu kami ajak anak ke Raja Ampat, memangnya teman mau ngajak ke Raja Ampat, satu orang 20 juta. Ya. Jadi kita ajak mereka ke tempat yang temannya nggak ngajak. Ini saya ajak mereka ke Dieng. Dan waktu saya ke Dieng, udah 2-3 kali, saya nggak pernah ke titik ini. Saya ke Dieng sendirian, cuma di pinggir danau di belakang sana. Begitu ngajak anak, Papa, ini kan danau, sana bukit. Itu kalau kita ke atas bukit, itu pasti view-nya bagus, Pak. Terus kita naik bukit. Kita udah tua, diajak naik bukit. Tapi itulah namanya dating. Ya. Dan disitulah terbentuk keakraban. Jadi kalau pergi sama anak, jangan males. Ya udah, pergi sana, Papa nunggu di sini. Ya. Nanti nggak terbentuk keakraban. Ya. Ikut aja pergi, naik-naik, panjat-panjat. Udah, yang penting hati-hati. Gitu ya. Nah ini pergi di mana temennya nggak ngajak ke sana. Ini waktu ke Komodo, nah ini waktu ke Ujung Kulon, nggak jauh dari Jakarta, kita naik mobil, lalu kita parkir mobil, kita sewa kayak perahu, kita pakai untuk keliling-keliling di kawasan hutan Ujung Kulon. Ini kegiatan yang kami lakukan keluarga. Tapi ada juga yang cuma berdua. Nah, saya pernah punya cerita dengan anak nomor 2, yang laki-laki. Dia kelas 2 SMP sudah dapat beasiswa ke Singapura. Maka dalam waktu 2-3 tahun kemudian, saya juga punya hubungan yang jauh dengan anak ini. Sehingga anak ini kalau ada apa-apa selalu tanyanya ke istri saya. Nah, kalau saya bilang sama teman, oh biasa Rod, memang begitu, anak itu deketnya sama ibunya, kalau minta duit ke ibunya, nggak ke bapaknya. Tapi bagi saya ini kan ini agak aneh. Ya, akhirnya saya deketin dia dengan mengajak ke tempat yang dia suka. Nomor 2 ini senangnya sejarah. Maka kalau pergi ke Makassar, yang nomor 1 yang dicari soto Makassar, ikan bakar. Nomor 2 yang dicari apa? Kuburan di Ponorogo, benteng Belanda. Jadi nomor 2 ini sukanya sejarah. Kalau masuk museum, waduh, dalam museum lama sekali kan, dia suka sekali. Kalau nomor 3 diajak ke museum, dia nggak perlu masuk ke dalam. Yang penting foto-foto di depan museum. Gitu. Yang penting matching. Jadi anak itu berbeda-beda, maka kita harus mengetahui anak kita tuh yang sukanya apa. Maka ajaklah mereka pergi. Maka ini anak dengan nomor 2 ini gambar waktu di Bangkok, ini gambar di Tangkuban Perahu, itu semuanya sejarah. Nah, dengan pergi berdua, kadang saya hanya berdua dengan anak laki-laki, kadang berdua dengan anak perempuan. Jadi anak saya perempuan di Melbourne kuliah. Saya nengokin dia, nggak ngajak istri. Saya bilang sama istri saya, ya kadang-kadang kita pergi berdua. Tapi kadang saya bilang, saya mau pergi sendiri dah. Kalau pergi bertiga, nanti anak ngobrol sama kamu terus, aku dikacangin gitu. Jadi saya pergi 2 minggu, nengokin anak saya, dan saya tidur di tempat kosnya dia. Ya, 2 minggu itu kita berinteraksi. Ya, emang awalnya agak kaku, tapi lama-lama sarapan bareng, olahraga bareng, ke kampus bareng, kita jadi akrab. Jadi memang kita harus merancang. Ya, ketika mengalami bahwa rasanya jauh, kita harus merancang sampai betul-betul akhirnya kita bisa dekat. Kalau kita membangun relasi, maka dalam relasi itulah nanti kita bisa berkomunikasi aneka hal. Tapi yang pasti interaksi itu diperlukan. Ya. Ketika tidak ada relasi, maka kadang-kadang kita nggak tahu harus bicara apa. Maka harus dibiasakan sampai akhirnya bisa berbicara apa saja dengan anak. Demikian juga dengan pasangan. Ya. Banyak juga pertanyaan mengenai, Pak, saya kan suami, saya ayah, saya kerja. Ya wajar dong Pak kalau saya nggak ada waktu untuk anak-anak. Nah ini sebelum bicara prioritas. Maka sebenarnya seorang ayah itu harus punya prioritas yang pasti ya kalau menurut saya. Keluarga itu harus ditempatkan dalam prioritas yang cukup tinggi, nomor 2 setelah Tuhan. Dengan demikian kita akan menyediakan waktu. Karena waktu itu yang kita yang mengatur.
Kalau kita mau dagang terus, ya pasti dagang terus itu nggak ada habisnya. Atau kalau orang yang misalnya aktif di gereja, mau pelayanan terus, pelayanan nggak ada habisnya. Kalau saya terima Zoom terus gitu ya, bisa setiap malam Zoom. Jadi, ada saatnya untuk bilang tidak, supaya ada waktu untuk keluarga. Itu yang saya maksudkan dengan prioritas. Bahwa keluarga harus diberikan tempat untuk prioritas. Karena sekali lagi bahwa relasi hanya bisa dibangun lewat interaksi. Tanpa interaksi, mana mungkin ada relasi. Jadi itu harus disediakan untuk membangun kebersamaan yang menyenangkan. Ketika itu terbangun, nanti yang lain itu jadi gampang. Menasihati anak, nyuruh belajar, mengarahkan cita-cita, anaknya punya pacar, mengarahkan supaya iya, supaya tidak. Bagaimana kalau anak pacaran beda agama, nonton film pornografi, itu adalah hal-hal yang bisa diselesaikan ketika ada relasi. Nah, saya sampai di sini, sekarang saya berikan kembali kepada moderator untuk kita masuk di area sesi tanya-jawab. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih sekali Pak Jarod atas pemaparannya. Kepada para Bapak dan Ibu sekalian yang punya pertanyaan bisa di-chat ke host, ya. Silahkan yang ada pertanyaan unek-unek yang mungkin contohnya lebih praktikal, karena tadi Pak Jarod sendiri sudah menyampaikan, mungkin Pak Jarod menyampaikan secara esensial. Namun, ya, boleh di-chat ke co-host ya. Kalau mau langsung ke saya juga nggak apa-apa, boleh ke saya. Oke, silahkan Bapak dan Ibu. Mungkin masih mengetik, Pak, sambil menunggu pertanyaan nih Pak. Saya ada penasaran sedikit nih Pak, kan Bapak anaknya itu kuliahnya jauh gitu di luar, di era yang modern seperti ini, yang globalisasinya, exposure-nya lebih tinggi mungkin daripada di dalam negeri. Apalagi Bapak punya anak perempuan kan Pak, dari sisi ayah nih, secara suara hati ayah itu sangat langka ya Pak, kita kadang nggak tahu gitu apa gitu suara hati ayah. Saya penasaran aja Pak, ada nggak sih Pak gitu perasaan kalau apa ya bahasa Inggrisnya tuh ketar-ketir gitu loh Pak, anaknya tuh jauh gitu, atau aduh anak saya sekolahnya di luar dengan nilai-nilai yang kita punya selama ini ya sebagai orang timur gitu, ada nggak sih Pak sebetulnya perasaan-perasaan seperti itu? Ya, bukan hanya ada ya, banyak sekali, makanya perlu persiapan. Tapi yang pasti sebenarnya luar negeri Singapura itu, Jakarta Singapura itu terbang 1,5 jam. Itu sebenarnya secara jarak sama dengan Jakarta Palembang. Lebih jauh daripada orang Medan punya anak sekolah di Jakarta, itu 2,5 jam. Orang tua di Medan, anaknya di Jakarta, itu lebih jauh gitu ya. Jadi Singapura lebih dekat. Singapura kan cuma sebelahnya Pekanbaru gitu ya. Jadi sebenarnya jadi terbang sebelahnya Batam, Indonesia, Jakarta, cuma ya ada imigrasinya. Tapi kan terbangnya online tepat. Jadi kalau saya terbang dari Jakarta jam 7, istri saya juga jam 7 juga ke Surabaya, saya ke Singapura, kadang nyampe Singapura duluan saya, karena yang ke Surabaya pakai delay. Jadi sebenarnya secara jarak enggak ya. Nah, secara budaya juga saya lebih was-was kalau misalnya anak yang nomor 3, karena dia kuliahnya di Melbourne. Jadi luar negerinya di mana gitu ya. Kalau luar negerinya itu misalnya San Francisco, itu 40% total populasi LGBT. Atau kalau di Eropa, Belanda, homonya banyak banget. Demikian juga dengan Prancis. Jadi Belanda itu negara pertama di dunia yang yes terhadap LGBT. Nah, kalau di Australia juga mereka sekarang sudah yes terhadap LGBT. Jadi kalau kita pergi ke Australia, masuk ke taman, ya kita nggak heran nanti lihat ada laki sama laki cium-ciuman, perempuan sama perempuan mojok, berdua. Nah, Singapura waktu itu saya lihat masih cukup konservatif. Jadi itu alasan kenapa dari segi masih sama-sama Asia. Kedua, jaraknya cukup dekat. Kalau sampai misalnya ada sakit mengunjungi, terbang ya 1,5 jam sampai. Jadi sebenarnya kayak anak Palembang, anaknya di Jakarta. Nah, saya justru mau begini. Jadi persiapan mengirim anak sekolah ke luar kota atau luar negeri, ya kalau saya ke Singapura, Bapak Ibu mungkin punya rencana nanti anaknya SMA atau kuliah mau di Jakarta, itu harusnya persiapannya sama. Karena mau Jakarta mau Singapura gitu ya, selama pegang gadget itu sebenarnya pengaruhnya sama saja. Bahkan mungkin di Singapura itu sistem asramanya jauh lebih hebat karena
mereka setiap anak itu keluar masuk asrama itu magnetic card, sehingga dia masuk jam berapa, keluar jam berapa, nggak bisa dipakai oleh orang lain, nggak bisa masuk 2 kali. Lalu asrama perempuan hanya perempuan, asrama laki hanya laki-laki, ya untuk anak sampai level SMA. Itu kontrolnya kuat sekali. Jadi melihat itu semuanya, saya sebenarnya lebih cukup rasa aman. Tapi tetap nggak aman. Karena merasa nggak aman, maka persiapan. Nah, kenapa anak saya nomor 3, kuliah baru saya izinkan, karena yang dipilih Australia. Bagi saya lebih riskan. Tapi juga menurut saya belum siap. Nah, sekarang apa ukurannya anak siap untuk pisah sekolah, pisah dari orang tua? Bagi saya, yang pertama adalah kedewasaan rohani. Jadi, saya punya ukuran. Misalnya, saya anggap anak itu dewasa rohani kalau dia saat teduh setiap hari. Dan waktu saat teduh itu dia baca Alkitab, dia bisa bercerita, dapat pengertian apa. Jadi dia, istilah saya, dia punya hubungan pribadi dan bergaul dengan Tuhan. Kalau itunya rutin, itu jadi saya itu punya sama istri punya checklist. Kapan mereka siap? Dewasa psikologi, dewasa rohani, oke. Lalu mereka mandiri, juga dewasa keuangan. Maka karena kami punya rencana anak SMA atau 3 SMP itu keluar negeri atau keluar kota, kalau Bapak Ibu punya keluar kota, harusnya dipersiapkan. Misalnya playgroup TK, SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3, nggak pakai uang saku, dibekali makanan. Gitu ya. Lalu kelas 3 SD, kelas 4 SD, 5 SD, dikasih uang sakunya harian. 6 SD, 1 SMP, uang sakunya mingguan. 2 SMP, 3 SMP, uang sakunya harusnya udah bulanan. Ini buat sebulan. Karena begitu pertama kali dikasih buat sebulan, biasanya seminggu habis. Nggak punya penguasaan diri. Nah, jangan sampai di luar negeri, seminggu habis. Di sana dolar, semuanya dolar, bisa mabuk orang tuanya. Jadi, orang itu kalau menguasai uang, biasanya juga punya penguasaan diri yang lain. Maka uang ini digunakan sebagai tolok ukur. Dan juga uang digunakan sebagai alat. Jadi, selain alat motivasi, alat mengukur. Nah, maka anak harus dibiasakan dikasih kepercayaan untuk pegang uang. Untuk misalnya, kalau kita SMA, Bapak Ibu anaknya mau SMA-nya ke Jakarta, SMP kelas 1 itu udah mulai dilatih tuh, pegang uang buat sebulan, seminggu habis, dimarahi, dilatih, dididik, beri pengertian, coba lagi, sampai akhirnya dia kita lihat, oh bisa ngatur keuangan. Jadi dewasa rohani, dewasa keuangan, dalam arti punya penguasaan diri itu ada ukurannya, misalnya uang. Terus dewasa psikologis, nggak tantrum, nggak ngambek, nggak pating-pating barang. Nah itu kami hal-hal seperti itu kita punya kriteria dan betul-betul kita siapkan. Nomor 1 yang sangat siap, ya karena ketika dia mau berangkat ke Singapura itu sudah putus cinta 2-3 kali. Mungkin rupanya putus cinta itu bikin dia dewasa. Dan waktu dia berangkat ke Singapura, dia sudah komitmen nggak cari pacar, carinya suami. Nah, nomor 2, waktu itu kami agak bermasalah. Dia psikologi oke, emosi stabil, otaknya encer, dia IQ di atas 150, sehingga belajarnya cepat sekali. Dia bisa menghafal nama-nama dengan sangat cepat, itu luar biasa. Yang nomor 2, tapi masalahnya waktu itu, anak saya itu berangkat ke Singapura, kelas 3 SMP, dalam posisi belum bisa bangun pagi. Itu bermasalah juga, tapi akhirnya ya puji Tuhan kami paksakan berangkat dan justru di sana dia bisa dilatih. Jadi sebenarnya kekhawatiran itu ada, tapi justru kekhawatiran itu membuat kita persiapan, ya. Karena kekhawatiran soal di sana nanti gimana kalau dia nggak belajar, pornografi, main game, maka tadi syarat dewasa rohani itu di nomor 1. Kita betul-betul. Kalau dulu anak saya nomor 1, nomor 2 itu bahkan sebelum dia berangkat, dia kelas 1 SMP itu sudah bantu saya jadi asisten guru sekolah minggu. Jadi dia pelayanannya sungguh-sungguh, doanya sungguh-sungguh. Itu kita ya yakin bahkan anak pertama perempuan itu berangkat nggak diantar tuh. Dia berangkat sendiri gitu ya. Karena persiapan secara kepribadian dia matang sekali. Ya, saya kembalikan dulu. Ya, terima kasih banyak Pak. Berarti andil orang tua itu dalam membuat keputusan akan masa depan anak itu besar ya Pak ya, cukup ya. Research-nya banyak juga ya Pak untuk kemana dia melangkah ya Pak sebagai orang tua. Iya.
Oke Pak, ini ada lumayan banyak Pak pertanyaan Pak. Oke. Kalau boleh saya rangkum, memang kebanyakan anak teenager zaman sekarang, bahkan yang seperti Bapak bilang mungkin 10 tahun, 9 tahun itu sudah mulai sahabatnya itu gadget Pak, dengan segala exposure yang ada dari luar. Nah, karena kita sempat membahas LGBT Pak, ini juga ada pertanyaan related. Saya juga sering lihat itu exposure LGBT di sosial media, di internet itu cukup banyak penjelasan-penjelasan dengan segala rupa, dengan secara logika dan bangganya gitu kan para pendukung LGBT. Ini ada pertanyaan dari orang tua kita, bagaimana Pak mengatasi anak kita yang menyatakan mereka pro terhadap LGBT dan dia juga mungkin menyatakan bahwa dia menyukai sesama jenis. Sedangkan itu bertolak belakang gitu dengan budaya kita gitu. Bagaimana Pak kira-kira? Yang pertama biasanya mereka itu bergerak menjadi simpatisan dulu gitu ya. Karena kan gereja, masjid, Kristen, Islam, kelompok agama ini dalam posisi menyerang. Ya memang karena memang agama mengajarkan bahwa itu dosa. Nah, mungkin yang kita harus lakukan adalah dalam bijaksana itu begini. Kita memang tetap dosa adalah dosa, tapi kita mencintai orang-orang LGBT seperti Tuhan juga mencintai orang-orang berdosa dan mengampuni orang berdosa. Jadi kita tidak membenci orangnya, tapi ya maling adalah maling gitu kan, menipu ya dosa, mencuri ya dosa. Tapi kalau orang yang mencuri tentu kita pengen dia bertobat. Nah, jadi kita kalau misalnya dalam arti soal hak memang boleh ya, hak memilih, hak politik, hak bekerja, hak sekolah, itu kita nggak boleh kurangin. Nah, ini sikap yang mestinya kita tularkan adalah sikap humanismenya benar dalam arti hak-hak hidup. Tapi sebuah perilaku karena memang Alkitab mengatakan adalah kekejian apabila laki-laki tidur dengan laki-laki seperti dengan perempuan. Itu kan ayatnya banyak banget gitu ya. Jadi bahwa LGBT itu disebut sex immorality. Nah, maka dalam hal itu kita harus tegas supaya kalau nggak tegas nanti seolah kayak ada alternatif oke, anak bisa jadi oke beneran. Jadi karena anak biasanya bergerak itu dari simpatisan dulu. Nah, kita nggak apa-apa dia simpatisan dengan orang LGBT, simpatik dengan orangnya, tapi perbuatannya tidak. Maka yang paling utama membekali anak itu bahwa ya kalau istilah Kristen dia harus lahir baru gitu ya, tapi kalau misalnya untuk umum dalam arti bahwa itu tuh sebuah perbuatan dosa. Karena kalau udah berkata itu bukan dosa, ya sudah pasti udah menjadi setuju dengan kegiatan itu. Kalau misalnya kayak orang kita maling itu kan dosa, ya orang pasti nggak akan maling. Tapi kalau sudah berkata bahwa korupsi itu biasa kok nggak dosa ya, yang ketahuan aja yang sial gitu ya, akhirnya dia pasti akan korupsi juga. Nah, maka kita pagarinya dengan bahwa itu adalah sebuah dosa. Gitu. Nah, kalau nanti pertanyaan yang lainnya bisa dijawab, kan sebenarnya kan misalnya, tapi itu kan memang DNA-nya demikian, enggak kok, enggak DNA-nya demikian, itu mutasi DNA, jadi kan bisa mutasi balik. Jadi perilaku itu kan karena hormonal. Jadi orang memang semua orang bisa menjadi LGBT. Bahkan kalau sekarang punya anak 10 tahun, badannya gendut, titiknya kecil, maaf nih saya bicara titik gitu ya, penisnya kecil, udah dibawa ke dokter aja dites hormon. Oh ternyata hormon testosteronnya kurang, suntik hormon aja supaya seimbang gitu. Karena kalau dia hormon setiap orang, saya pun punya hormon estrogen, hormon kewanitaan supaya saya menjadi laki-laki yang lemah lembut, yang berbelas kasihan dalam jumlah tertentu. Tapi kalau hormon estrogen saya naik, kenapa? Karena saya mulai berpikir, membayangkan misalnya. Makanya dulu sebelum era LGBT, di mana sih banci-banci muncul? Rodro, ketoprak, sinet. Orang yang memainkan peran penghayatan berlebihan, jangka panjang, membayangkan terus, itu lama-lama akan mempengaruhi psikologisnya, dan psikologis mempengaruhi hormon. Jadi mana ada orang DNA LGBT. Orang homo nggak punya anak. Jadi orang homo itu pasti bapaknya normal. Jadi sebenarnya orang itu tidak ada yang terlahir sebagai LGBT. Yang terjadi adalah mutasi DNA. Kalau sekarang orang homo diambil DNA-nya, kok beda sama laki-laki? Berarti sudah mutasi DNA. Kan memang kita belajar biologi, kita belajar bahwa mutasi DNA bisa terjadi. Jadi
semua pertanyaan mengenai LGBT harus dijawab dengan ilmiah, dengan logis, ya. Yang tadi saya bilang, pokoknya yang berhubungan dengan seks, lalu jatuh cinta LGBT, orang tua ini posisinya harus sebagai sahabat. Sebagai sahabat kita diskusi, ya. Jadi memang itu dosa, tapi nggak boleh dalam arti menyalahkan. Kamu tuh nggak beriman, kamu tuh dosa. Jadi jangan langsung begitu. Tapi kita diskusi, terus tanya jawab. Jadi menurut kamu atau teman-teman kamu, kenapa LGBT bukan dosa? Apa itu LGBT? Lalu kita sanggah. Jadi saya sampai sekarang apapun pertanyaannya, menurut saya kita bisa menjawab secara ilmiah, ya, ataupun secara teologis bahwa itu pendapatnya salah. Gitu. Jadi dengan jawaban yang, karena sekali lagi milenial itu kan juga maunya logis dan ilmiah. Nah, karena banyak pendapat-pendapat yang pro LGBT itu yang disampaikan juga sebenarnya baru asumsi, bukan ilmiah, bukan fakta ilmiah. Maka kalau anaknya menggunakan fakta-fakta yang seolah-olah ilmiah, kita harus bantahnya juga dengan hal demikian. Nah, kalau orang tua nggak ngerti jawabannya, ya bertanya dulu. Ya, jadi jangan marah dulu sama anak. Tanya sama yang lain, cari informasi, mau di Google, mau di YouTube. Lalu nanti kalau sudah, diskusi dengan anak. Jadi waktu teman saya, seorang pendeta yang anaknya mulai ke arah pro LGBT, saya bilang, Pak, jangan marah loh, Pak. Kalau marah, putus komunikasi. Lalu kalau udah putus komunikasi, kita nggak tahu anak kita di posisi yang mana. Jadi sebagai sahabat ngobrol, bahkan saya waktu menyarankan begini, Nak, siapa tahu papa yang salah. Jadi ini yakin banget nih kita bener nih, tapi boleh ngomong, Nak, siapa tahu papa yang salah. Coba kamu kemukakan. Kalau papa salah, papa revisi dogma papa. Jadi saya mengajarkan dengan bahasa-bahasa seperti itu, bahasa sahabat, bahwa kita tuh sahabat. Saya hargai pendapat kamu, gitu ya. Itu gaya bahasa, tapi sebenarnya di dalam kita punya konsep yang jelas. Cuma kita nggak boleh, kamu tuh salah, nggak boleh begitu, itu tuh dosa gitu. Itu nggak boleh, itu gaya bahasa yang salah. Ingat tadi bahwa gaya bahasanya harus sahabat. Baru nanti kontennya dikomunikasikan. Karena kalau enggak, kita nggak bisa mempengaruhi. Kita marahi juga kayak orang anak jatuh cinta, dilarang gitu. Ya diam-diam malah dia tetap melanjutkan pacarannya. Jadi pada usia remaja kita nggak bisa main paksa, nggak bisa main marah. Hanya dalam posisi sahabat, kita diskusi sampai anak yang mengambil keputusan. Saya tidak akan melihat pornografi lagi. Gitu. Kalau enggak kan kita larang, ya dia pergi ke rumah temannya, ngapain belajar gitu ya. Dia nonton, siapa yang tahu. Zaman sekarang, dulu kan misalnya zaman saya dulu mau lihat pornografi harus sewa proyektor. Saya tinggal di Solo, nggak ada yang punya, sewa ke Jogja, cari roll filmnya begitu. Susah banget aksesnya. Nah, sekarang kan ada di gadget. Jadi maka tidak bisa, kalau udah remaja itu nggak bisa dengan aturan dan larangan. Tapi harus sesuatu yang di dalam, yang kita taruh dalam pribadi si anak, yaitu pendapat dan nilai tadi, nilai hidup. Apa nilai hidup mengenai kekudusan? Apa nilai hidup mengenai kayaknya LGBT? Ini kalau udah sampai ke nilai, nanti anak baru, iya ya Pak ya, berarti mereka tuh nggak benar juga ya, makanya kasihan kan. Nah, ketika udah nggak benar pun juga bukan menaburkan kebencian, kasihan mereka tuh punya pandangan yang salah. Jadi itu hanya bisa dengan komunikasi gaya sahabat. Ya. Anak punya pacar beda agama, ya bukan kita berarti rasis ya, tapi kan memang undang-undang pernikahan Indonesia itu melarang beda agama menikah loh. Nah, tapi kan kita nggak bisa melarang si anak, kecuali memang nanti pacarnya mau pindah agama. Gitu. Tapi kalau masih SMP pacaran kan nikahnya aja masih jauh. Ini ketika anak jatuh cinta, anak pro LGBT, anak lihat pornografi, maka pendekatannya kita sebagai sahabat yang berbincang-bincang untuk mencari sebuah kesimpulan. Walaupun kita sudah punya kesimpulannya, tapi digiring seolah-olah sampai kita sedang mencari kesimpulan. Ya, saya kembalikan dulu lagi. Ya, saya cukup setuju dengan Pak Jarod ya Pak, kalau sebetulnya LGBT itu tidak ada yang ada secara ilmiah, secara alamiah ya Pak ya, karena menurut saya juga beberapa rekan LGBT yang saya tahu, mereka pun ada keinginan, selalu menyampaikan ada keinginan untuk pulih. Jadi Bapak dan Ibu sebagai orang tua
yang mungkin kita tidak bisa selalu mengontrol anak-anak kita, apapun yang mereka lakukan di luar sana, di luar dari kendali kita, mungkin Bapak dan Ibu hanya bisa tetap membimbing dengan nilai-nilai kehidupan dari dalam hati, ya. Terima kasih Pak Jarod. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, ini lebih ke hobi dan talent anak Pak. Mungkin banyak anak-anak kita yang mungkin baru menuju usia remaja, masih bingung dengan talent atau hobinya atau apa bakatnya di sebelah mana sebagai orang tua Pak. Ini pertanyaannya bagaimana membimbing anak supaya anak dapat mengenali hobi dan talent mereka. Silakan Pak Jarod. Oke. Ada beberapa metode untuk penelusuran minat dan bakat. Tapi yang pasti anak-anak milenial ini tidak bisa dipaksa untuk jurusan tertentu, gitu ya. Dan berbahaya juga kalau anak nggak tahu bakatnya lalu ikut-ikutan. Temanku semuanya sekolah animasi, jadi saya juga mau ikut animasi. Itu berarti ikut-ikutan, itu bahaya. Karena kalau ternyata dia ikut-ikutan, ternyata tidak mampu, ya kalau nggak mampu, ya seandainya jadi pun pasti ecek-ecek, istilahnya gitu, nggak akan berhasil. Jadi kalau ikut-ikutan bahaya, maka perlu penelusuran minat dan bakat. Cara yang paling sederhana, tapi butuh waktu lebih lama, adalah pengamatan. Pengamatan itu dalam arti sebenarnya ini anak ini kayak siapa? Kayak kakeknya, kayak bapaknya, kayak ibunya. Bapaknya pandai dagang, jago melobi, oh berarti anaknya juga, gitu ya. Lalu anak yang mana? Anaknya 3, gitu kan. Itu kalau diamati kan anak saya 3 nih. Nomor 1 berani tampil, suka bicara, marketing kayak saya. Nomor 2 pendiam, tapi tekun, teliti kayak istri saya. Nomor 3, waduh, artnya kuat. Itu di belakang saya itu dua-duanya lukisan saya itu. Apalagi kalau Anda masuk Instagram saya, Anda bisa melihat setiap minggu saya satu lukisan. Jadi selama pandemi ini setiap minggu saya bisa jual satu lukisan. Ya. Itu anak saya 3, yang 2 nggak bisa ngelukis. Nomor 1, nomor 3, waduh, pertama kali saya dapat order harimau macan gitu ya. Itu lukisan mau dikasih kepada seorang jenderal. Jadi saya ragu-ragu nih, saya bisa bikin apa enggak gitu. Akhirnya anak saya yang bikin. 10 juta. Jadi nomor 3 kayak saya. Nah itu berarti penelusuran minat bakat berdasarkan asal-usul, lalu anak ini kita amati. Kadang secara DNA, kalau ingat teori Mendel ya, waktu SMP SMA kita belajar biologi namanya teori Mendel. Teori Mendel itu di mana sebuah bakat tidak dominan, dia represif, sehingga dia munculnya di F2. Itu bahasa teorinya. Jadi maksudnya itu begini, kakeknya bakat musik, bapaknya tidak bisa musik, cucunya bakat musik. Jadi ini dari kakek munculnya di anak. Maka penelusuran minat bakat dengan pengamatan, jadi misalnya anak saya nomor 2, itu juga kalau opahnya datang, senengnya minta ampun. Jadi kadang-kadang kedekatan itu juga berarti kemiripan. Jadi kan kalau misalnya punya anak ini dekatnya sama opah dari ibu atau opah dari ayah. Gitu. Begitu ada kedekatan, biasanya juga minat bakatnya serupa. Nah, itu namanya penelusuran. Butuh waktu. Tapi sekarang ini sebenarnya era teknologi ya. Kalau mau lebih cepat tapi bayar, ya Bapak Ibu pergi ke psikolog untuk tes penelusuran minat dan bakat. Ada cara lagi yang mungkin di kelompok agama masih ada yang pro dan kontra, tapi kalau saya termasuk merekomendasi, yaitu dengan tes sidik jari. Ya, sebenarnya dari tes sidik jari itu kalau menurut saya sih cukup akurat untuk menelusuri minat dan bakat. Nah, bedanya adalah sidik jari itu melaporkan apa yang bakat bawaan dari lahir. Jadi misalnya ada orang yang secara lahir, DNA lahir, nggak bisa musik. Tapi karena lingkungan dia berlatih jadi bisa musik, nanti pasti akan dilaporkan bahwa dia nggak punya bakat musik. Kan sidik jari itu dibentuknya ketika dalam janin. Dan sidik jari itu tidak berubah. Dari lahir sampai mati tidak berubah. Artinya, minat, bakat, talenta, kemampuan yang dilaporkan oleh analisa sidik jari adalah sesuatu yang sudah ada sejak dalam kandungan. Jadi itu istilahnya potensi dasar. Ya, potensi yang dikembangkan kemudian, kalau dalam bahasa otak namanya sinapsis, bukan DNA.
Sinapsis itu neuron satu disambung dengan neuron lain membangun sebuah fungsi. Jadi seorang anak tidak punya fungsi public speaking. Nah, kalau orang motivator biasanya belajar mengenai sinapsis ini. Pokoknya saya bisa bikin kamu bisa apa saja, gitu ya. Lalu diajarkan kamu bisa, kalau mau pasti bisa, akhirnya jadi bisa beneran. Nah, itu kemampuan yang seperti itu pasti tidak akan dilaporkan oleh sidik jari. Jadi sidik jari itu akan melaporkan minat, bakat, talenta, kemampuan, bahasa cinta, dan gaya belajar yang utama, apakah auditory, ataukah dia itu pakai visual atau kinestetik, itu sidik jari melaporkan sesuatu yang ada pada manusia itu bawaan lahir. Nah, kalau saya menyarankan termasuk dengan yang sidik jari ya, untuk parenting. Jadi kalau parenting itu kan mengarahkan anak berdasarkan keunikan yang Tuhan ciptakan pada dia. Nah, nanti kalau sudah bukan parenting, tapi untuk personal development. Jadi si anak ini sudah menjadi manajer, ya, manajer marketing, karena dia kemampuan verbalnya bagus, jago bicara, kecerdasan untuk relationship-nya kuat. Maka bagusnya adalah orang pembicara, coach atau marketing. Nah, setelah dia menjadi orang marketing, mau pengembangan diri. Nah, bukan tes sidik jari, biasanya MBTI, ya, membangun sesuatu yang tidak ada dalam dirinya. Maka bisa ikut coach, misalnya seorang marketing ini belajar yang memang dia nggak punya kemampuan sebenarnya. Kemampuan apa misalnya? Kan dia kemampuannya verbal, kemampuan menulis. Karena seorang pembicara marketing tentu akan menjadi lebih hebat kalau punya buku. Nah, ini sebenarnya saya lagi kesaksian ya. Saya itu SMP, SMA, kuliah itu nggak pernah nulis. Karena saya orangnya auditory, sukanya ngomong gitu. Jadi kalau kuliah saya dengerin gitu ya. Jadi saya nggak pernah nulis. Kalau mau ujian, saya cari teman melankolik gitu ya. Pinjem dong catatannya, saya fotokopi gitu. Nggak pernah nulis. Ini adalah buku saya punya buku sekarang 66. Saya tidak punya auditor, saya tidak punya ghostwriter, saya tulis sendiri. Nah, itu waktu saya mulai belajar waktu itu mengerti mengenai sinapsis. Bahwa otak manusia Tuhan ciptakan untuk punya kemampuan menciptakan sebuah DNA baru. Kemampuan baru yang tidak ada secara turun-temurun. Kalau dia mengambil keputusan, yakin bisa, latihan terus-menerus, konsisten, dengan senang hati, sebuah fungsi akan terbentuk. Nah, tapi ini sebenarnya harusnya sebuah fungsi atau kemampuan untuk pengembangan diri. Jadi bukan untuk parenting. Kalau begitu anak saya mau tak bentuk kemampuan berbicara, padahal anaknya nggak punya kemampuan dasar itu. Artinya kemampuan itu dipaksakan dari luar. Nah, ini sebenarnya nggak disarankan untuk parenting. Itu untuk pengembangan kepribadian. Maka kalau saya menyarankan, Pak, gimana supaya kita tahu anak kita nomor 1 bisnis, nomor 2 marketing, nomor 3 art, sidik jari. Itu menurut saya terbaik untuk kepentingan parenting. Ya, kalau untuk kepentingan pengembangan kepribadian, nah bisa pakai ilmu-ilmu yang lain berdasarkan keunikan kepribadian, MBTI, Enneagram, atau DISC, foto karakter, ada aneka macam assessment yang bisa dipakai nanti untuk pengembangan kepribadian. Tapi kalau untuk penelusuran minat bakat, maka selain pengamatan, maka sebenarnya untuk acuan itu kalau saya menyarankan tes sidik jari. Ya. Ya, terima kasih Pak Jarod. Berarti untuk mengetahui minat dan bakat anak bisa dilakukan beberapa tes, lalu mungkin setelah ditemukan, Bapak dan Ibu bisa sembari membimbing anaknya dalam menekuni. Pak, ada lagi nih Pak pertanyaan ini, saya coba rangkum ya Pak. Mungkin masalah yang cukup banyak juga dihadapi orang tua zaman sekarang, masalah gadget nih Pak, terutama remaja. Kalau remaja kan sudah tidak boleh dimarahi ya Pak ya katanya. Nah, masalah gadget ini mungkin kebanyakan anak-anak itu merasa, atau remaja itu merasa gap-nya itu sudah jauh teknologi yang mereka kuasai dengan orang tua gitu loh Pak. Sehingga merasa sahabatnya itu ya gadgetnya itu Pak. Mungkin lebih banyak menghabiskan waktu di game atau di sosial media, TikTok, segala macam, Instagram, YouTube gitu kan Pak. Nah, ada juga mungkin yang jadi minatnya harusnya di mana jadi minatnya ke gadget, Pak. Ada pertanyaan bagaimana, Pak,
itu orang tua ada tipsnya nggak untuk masuk ke celah ketika anak sudah mulai kecanduan gadget, sampai tidak mau kumpul keluarga, sampai merasa risih ketika orang tuanya sudah mulai karena mereka lebih pro kepada gadgetnya. Bagaimana Pak kiat-kiatnya? Silakan Pak Jarod. Ya, sebenarnya ada kayak levelnya ya, apakah orang itu menggunakan lalu terpapar atau sampai sudah adiktif. Kalau terpapar itu misalnya untuk game kekerasan atau pornografi, ya dia sering-sering lihat gitu. Tapi kalau nggak ngelihat ya nggak apa-apa. Oh, berarti itu terpapar. Kalau adiktif, ya kalau nggak nonton pornografi, seorang suami nggak bisa terangsang, nggak pengen berhubungan sama istrinya, berarti sudah adiktif. Atau kalau anak gadget, kalau dia gadgetnya diambil, ya ngamuk, banting-banting barang, ngamuk di kamar, nggak mau keluar makan minta diantar ke kamar karena dia main game terus gitu. Internet listrik lagi mati aja ya rusak-rusak barang karena gamenya terganggu. Nah, kalau sudah tidak bisa mengendalikan diri, emosi karena gadgetnya diambil, itu berarti sudah adiktif. Nah, sekarang levelnya di mana? Nah, supaya jangan sampai adiktif, karena kalau sudah adiktif itu parah ya. Orang bisa berhenti sekolah, bisa nggak mandi, bisa nggak sosial, nggak merasa perlu menikah, nggak merasa perlu pacaran, nggak merasa perlu bertemu dengan teman. Jadi kalau sudah sampai adiktif, sebenarnya adiktif game kekerasan atau gadget itu sama dengan adiktif pornografi. Bisa ketik di Google atau di YouTube otak rusak gitu, dan otak rusak karena gadget ya parahnya sama dengan otak rusak karena narkoba, maka disebut narkolema, narkoba lewat mata. Nah, tapi sekali lagi gadget juga tidak jelek ya. Gadget itu ya kan alat. Jadi maka sungguh penting kan sebenarnya apa yang dilihat dari gadget. Kalau dengan gadget yang diakses ilmu pengetahuan ya tambah pinter. Menggunakan gadget untuk bersosial via gadget ya temannya makin banyak. Tapi kalau dia gadgetnya hanya untuk dipakai yang individual gitu ya, nonton film, main game sendirian, ya makin egois. Maka sebenarnya tadi yang harus dilakukan oleh orang tua adalah membekali anak dengan nilai-nilai, dengan iman, sehingga dia tahu misalnya oh ini pornografi dosa, nggak baik. Jadi kalau tanpa bekal yang dari dalam kan susah ya mengawasi. Kalau kita bilang nggak boleh, lalu anak pergi ke rumah temannya, atau sekarang ini kan kalau dulu mungkin lebih gampang gitu ya. Pokoknya anak pulang sekolah udah bikin PR baru gadget diberikan gitu. Nah, kalau sekarang kan anak di rumah. Mau nggak mau pulsanya loss meter, penggunaan gadgetnya loss meter. Nah, itu kalau anak yang tadinya nggak terpapar jadi terpapar. Tadinya udah hampir sembuh dari adiktif jadi adiktif lagi. Memang ini masa yang krusial gitu kalau anak sampai adiktif gadget, terutama game kekerasan dan pornografi. Dua itu yang bahaya. Kalau dia adiktifnya katakanlah lagu-lagu gitu, ya sebenarnya secara moral tidak merusak, tapi bisa merusak mata, merusak kesehatan, merusak struktur tulang belakang. Jadi penggunaan gadget berlebihan bisa merusak. Bahkan kita Zoom begini ya maksimum sebenarnya 2 jam ya. Kalau kita habis Zoom atau kalau misalnya Zoom-nya pagi jam 10 sampai 15, kan ada break makan siang. Jam 2 sampai jam 4, begitu berhenti dari Zoom, jangan pegang HP, itu sama-sama dua-duanya gadget. Olahraga 15 menit, lihat taman, atau paling nggak merem, atau melihat yang jauh. Kalau saya Zoom-nya siang hari, saya selalu pilih dekat jendela. Kadang-kadang saya misalnya nih, matikan video gini gitu. Ngapain? Ya, lihat langit dulu supaya matanya istirahat. Karena melihat gadget yang baik pun tidak merusak moral, tapi bisa merusak mata. Sehingga secara berkala, mata kita harus terpejam, ya, atau melihat yang jauh untuk relaksasi. Jadi sebenarnya pengaruh gadget itu konten yang baik pun kalau diaksesnya terus-menerus ya kan kita bisa terganggu sosialnya, jadwalnya. Ya, apalagi yang diakses adalah game kekerasan dan pornografi. Itu dua yang kontennya pun merusak otak ya. Jadi kalau orang tuh terangsang, orang tuh perlu terangsang supaya muncul dopamin, adrenalin, dan itu memberikan rasa antusias. Tapi kalau dirangsang terus-menerus oleh gadget misalnya, dipakainya untuk game kekerasan dan pornografi yang merangsang terus-menerus, maka otak itu akan memproduksi dopamin secara berlebihan.
Nah, dopamin ini akan merendam otak bagian depan, itu namanya prefrontal cortex atau PFC. PFC yang direndam dopamin secara terus-menerus akan mengkerut. Padahal PFC itu adalah pusat moral. Membuat orang pandai mengambil keputusan. Maka ciri-ciri otak yang rusak akibat gadget, peragu, susah mengambil keputusan, nggak bisa menimbang benar dan salah, lalu perilaku seksualnya mulai aneh-aneh. Itu kalau PFC-nya rusak. Nah, melihat hal ini maka yang perlu adalah, kan kalau sekarang nggak mungkin ya anak nggak pandai main gadget. Kalau zaman sekarang ini anak nggak pandai main gadget, kayaknya nanti ke depan nggak bisa hidup deh. Sekolah pakai gadget, tiket pakai gadget, beli barang pakai gadget. Nanti kan nggak ada dompet lagi. Waktu anak saya keluar negeri kunjungi anak saya gitu ya, uang cash sudah nggak laku gitu ya. Bayar pakai HP, ting dong, semuanya uang koinnya di. Jadi memang harus pandai pakai gadget. Kalau kita di Indonesia pergi, kita masih diterima tuh boarding pass di print gitu kan. Kalau di luar negeri udah nggak ada lagi boarding pass ya kan. Kita login dari gadget, lalu kita dapat barcode-nya, waktu kita mau terbang ya yang di scanning HP kita, gadget kita. Jadi memang semuanya di gadget. Ya paling mau check in nggak perlu tunjukin tiket, serahin paspor aja, kan nama kita sudah di situ. Jadi ke depan memang anak harus pandai pakai gadget. Nah, cuma jangan sampai gadget itu kan digunakan untuk yang salah. Nah, disitulah sebenarnya intinya. Jadi kita nggak boleh anti gadget, tapi anak itu menggunakan gadget untuk apa? Nah, sekarang kembali lagi kalau anak remaja, kan biasanya orang tua itu nggak mengerti anaknya menggunakan untuk apa. Nah, maka sekali lagi kembali pada relasi. Kalau orang tua itu relasinya baik, kalau dulu kami ketika anak belum remaja, ya itu dimulai dengan aturannya cukup banyak. Misalnya, anak itu nggak boleh main gadget di kamar. Bahkan kalau anak itu belum 12 tahun, sebenarnya anak itu nggak diberi gadget, tapi dipinjemin. Jadi, aku butuh HP. Oke, papa punya 2. Ya, kamu saya pinjemin. Kenapa dipinjemin? Supaya kita bisa ngatur sehari di luar sekolah, di luar Zoom belajar, itu untuk bermain lagu, film, game 2 jam. Jadi kalau sudah selesai, papa ambil lagi ya, karena ini punya papa, saya pinjemin. Tapi kalau nggak dipinjemin, ini punya kamu, papa belikan. Nanti kita ngambil, berarti kita merampas. Jadi sebenarnya anak itu jangan diberi, tapi dipinjemin. Kalau udah terlanjur ya sudah, karena ikut seminar saya terlambat. Harusnya anak tidak diberi, tapi dipinjemin, gitu ya. Jadi kalau kita minjemin, nanti kita berikan perpanjangan waktu, kita malah jadi baik, gitu kan. Makasih Pak, dikasih perpanjangan waktu, gitu ya. Itu di bawah 12 tahun. Nah, tapi anak pokoknya untuk awal-awalnya sampai kita tahu bahwa dia mengakses yang benar gitu ya. Jadi sebenarnya di kamar tuh nggak boleh gadget, laptop itu di ruang keluarga. Sampai akhirnya kita tahu tadi kayak sama dengan syarat sekolah luar negeri. Oh, anak saat teduh, dia mengerti moral yang benar, dia tahu benar dan salah, dia tahu dosa dan tidak. Nah, itu mau keluar negeri oke, kalau nggak di luar negeri pun di rumah dia mau gadgetan di kamar. Nah, sekarang kita kan itu ada indikator ya, ciri-ciri anak mengakses yang nggak benar itu gimana sih gitu ya. Biasanya orang itu kalau ngelihat pornografi di kamar ngapain? Dia pasti kunci kamar. Nah, makanya di rumah saya gitu ya, anak itu nggak kunci kamar kecuali ganti baju. Ya. Yang boleh kunci kamar tuh orang tua kalau dia mau bercinta gitu. Jadi anak tuh nggak boleh kunci kamar, mau belajar kok kunci kamar gitu. Jadi anak nggak boleh. Jadi itu peraturan yang harusnya dibuat dari awal sejak usia dini. Sehingga kalau anak itu kamar nggak dikunci, anak kamar dikunci atau kita masuk kamar dia kaget. Wah, jangan lagi memang kalau dulu malah kami nggak ada komputer di kamar, jadi kita bisa lewat apa yang diakses. Itu sebenarnya termasuk untuk pengawasan. Ya. Nah, kalau anak-anak kami, karena relasinya baik, saya itu anak saya di Singapura, saya bisa login ke Instagram anak saya atau Facebook karena saya tahu passwordnya. Nah, kalau saya login, kan saya tahu dong dia mengakses apa saja, gitu ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu nggak mungkin dapat password kalau relasinya nggak baik. Jangankan dapat password, banyak Bapak Ibu itu nggak bisa nge-follow anaknya, sama anaknya di blok. Makanya Bapak Ibu tidak boleh komen
di akun sosmed anak. Di-follow aja tapi jangan komen. Ya, anaknya ngeposting apa di komen, anaknya ngomong sama temennya di komen, jangan, nanti Bapak Ibu di-blok malah nggak bisa nge-follow. Jadi kita hanya follow saja, paling nggak kita tahu temennya siapa, dia ngomong apa, dia posting apa. Jadi kalau kita ketahuan nih misalnya dia ngeposting status atau gambar itu yang tidak sopan, yang kata-kata kotor, ya kita kasih tahu ya bahwa akunmu itu portofoliomu. Kamu pernah mengupload pornografi atau kata-kata kotor, kamu delete, itu hanya terdelete di akun kamu. Di sistem tidak terdelete, di Google nggak terdelete. Segala sesuatu yang pernah kamu posting itu menjadi portofoliomu. Dan dunia nanti kan makin terintegrated. Jadi kalau misalnya anak zaman sekarang ini pergilah ke Eropa, beli tiket. Maka waktu beli tiket itu kan ditanya email, segala macam, artinya sebenarnya digital footprint kita itu ditanyakan oleh mesin, oleh sistem. Dan akan ketahuan, Instagramnya kata-kata kotor, sering menyerang, gambarnya nggak benar. Maka waktu beli tiket, jawabannya habis. Karena ini dianggap orang yang bawa masalah. Tapi begitu yang login saya misalnya gitu kan, Instagramnya penuh dengan motivasi, Facebooknya nggak pernah macam-macam, beli tiket ada gitu. Jadi hidup ini akan susah bagi orang jelek. Ya ini baiknya dunia digital itu begitu. Atau sama juga kalau misalnya sekarang Anda orang Palembang mau ambil visa Amerika. Untuk saat ini sekarang ini data apa yang diminta lagi selain yang dulu-dulu? Akun sosmed. Jadi kalau Anda urus visa, Anda akan diminta akun sosmed untuk Facebook, Instagram. Anda nggak punya, Anda dianggap orang misterius. Teroris pasti nggak punya. Pokoknya orang-orang misterius nggak punya akun sosmed. Kalau punya, langsung dibuka. Bahkan kalau kayak intelijen atau kedutaan, mereka bisa mengakses yang Anda delete. Jadi akunmu itu portofoliomu. Saya sering bicara sama anak-anak remaja, bahkan anak saya sendiri, kalau kamu punya akun itu kamu kelola sebagai portofoliomu, nanti kamu mau cari pekerjaan jauh lebih mudah. Untuk misalnya tukang sapu, ya perusahaan nggak buka akunnya. Tapi manajer dan direktur untuk jabatan tertentu dibuka akunnya. Nggak punya akun, orang misterius. Punya akun, dilihat. Jadi ketika akunnya dari sekarang, makanya kalau anak remaja itu sadar bahwa akunnya adalah portofolionya, dan mempengaruhi masa depan, karena yang namanya digital footprint. Itu segala sesuatu yang kita upload, sebenarnya tidak pernah terdelete. Kalau terdelete, itu hanya terdelete di akun kita. Tapi di engine, di sistem, itu tidak pernah terdelete. Itu udah kayak kitab kehidupan aja. Nah, di Cina atau di Eropa, itu sudah mulai digunakan untuk dasar menyetujui orang itu terima kredit dari bank apa tidak. Gitu ya. Kalau sekarang kayak orang urus visa. Kalau akun atau digital footprint-nya bagus, maka urus visa itu misalnya Amerika. Yang 1 3 hari udah keluar, 5 hari keluar, yang lain 2 minggu gitu. Karena begitu dibuka digital footprint, data-data digital dari nama pribadi kita, gitu ya, bagus, mereka nggak ragu-ragu. Dan data digital itu kan terkonek. Instagram, Facebook, kartu kredit, itu apalagi kalau Anda kartu kreditnya Visa, Master yang berhubungan sama Amerika, udah itu datanya sebenarnya secara digital sekarang sudah tersambung. Nah, ajari anak-anak remaja pengertian ini mengenai digital. Mereka tahu kok digital footprint, mungkin nggak ngeh gitu bahwa akunnya itu portofolionya. Dengan mereka kalau bisa punya akun yang konsisten begitu, udah nanti percaya saya, nanti suatu saat mereka akan melihat kemudahan yang berbeda dengan yang lain. Jadi kalau sekarang nih anak udah sadar mengenai digital footprint dan akun adalah portofolio, maka 5-10 tahun ke depan itu akan ada kehidupan yang berbeda antara orang yang akunnya baik sama nggak baik. Yang baik ini cari visa gampang, tiket gampang, pergi kemana-mana dapat kemudahan. Karena memang dunia ini sebenarnya sudah secara digital sudah terdata dan terlacak. Ya. Makanya kalau sekarang ada HP hilang atau maling di airport gitu kan, orangnya gampang ketemu kan. Kan di airport ada CCTV. Kameranya merekam wajah kita secara digital. Jadi pakai topi pun
tetap sama aja nggak pakai topi. Pakai topeng pun, topeng itu nggak kerekam secara digitalnya. Jadi yang kerekam itu biometriknya. Jadi sebenarnya teknologi sekarang itu sudah secanggih itu. Jadi tapi itu harusnya kalau kita sadar, nah nanti anak-anak juga akan lebih bijaksana dalam menggunakan akun-akun sosmednya. Ya, saya kembalikan lagi, masih ada waktu 15 menit atau 10 menit, 15 menit. Ya, terima kasih Pak Jarod. Berarti dapat disimpulkan sebelum mungkin orang tua mengambil tindakan terhadap relasi anak dengan gadgetnya, mungkin diperbaiki dulu antara relasi anak dengan orang tuanya ya Pak ya. Mungkin ya sebelum orang tua berpikiran negatif, mungkin bisa dicari tahu dulu keperluan anak ketika mengakses gadget, apa yang dilakukan. Karena sebetulnya gadget itu juga bisa menjadi alat bagi orang tua untuk membantu orang tua justru untuk membangun dan mendidik anak ya Pak ya. Oke. Sebelum saya lanjut ke pertanyaan berikutnya, terima kasih untuk para peserta yang sudah bertanya. Untuk bapak-bapak dipersilakan juga loh Pak untuk bertanya ya Pak ya. Jangan takut. Tenang saja, identitas disamarkan Pak, jangan khawatir. Ya, ini ada pertanyaan juga Pak dari Bapak ini. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak, kira-kira untuk single parent yang hanya ibu saja mendidik anaknya itu Pak, bagaimana Pak cara ibu untuk menggantikan peran ayah? Mungkin apalagi ketika mempunyai anak laki-laki juga Pak, nggak hanya anak perempuan. Apakah ya ada tips Pak? Silakan Pak Jarod. Ya, kalau mengacu pada ilmunya Gerard Edelman bahwa anak-anak dengan parenting yang lengkap ayah dan ibu, figur ayah, figur ibu, maka otaknya maksimal, kedewasaan psikologinya lebih sempurna gitu ya. Lalu gimana dong Pak dengan single parent? Nah, yang dibutuhkan oleh anak sebenarnya figur. Figur ayah ini sebenarnya bisa ayah jasmani, bisa ayah rohani. Yang penting seorang anak laki-laki nggak boleh benci bapaknya, seorang anak perempuan pun nggak boleh benci laki-laki. Wah, semua laki-laki gombal kayak bapakku, lalu nanti dia cinta perempuan juga, kan repot. Jadi seorang anak, baik laki atau perempuan, butuh sebuah figur ayah. Nah, figur ayah ini bisa digantikan. Misalnya single parent, maka bisa digantikan kakek, paman, atau bahkan figur itu bisa figur jauh. Jadi, nah, tapi saya berikan saran untuk memberikan figur jauh, kita perlu sedikit belajar mengenai keunikan si anak. Gampangnya begini, carikan figur yang satu tipe. Jadi misalnya anaknya itu pendiam, gitu ya. Kalau misalnya bisa dites dengan psikologis, ya lebih bagus gitu ya. Oh dia foto karakternya kuning, DISC-nya tipe intim, pakai dites MBTI dia ENFP. Waduh, makin detail kita bisa carikan di Google orang seperti ini, makhluk hidup dengan ciri seperti ini tuh yang pernah ada siapa gitu ya. Lalu kita itu jadikan figurnya. Tapi kalau itu terlalu rumit gitu ya, kalau mau gampang kan anak dibawa ke psikolog, nanti psikolog kasih tahu makhluk hidup di muka bumi ini seperti anak ibu yang pernah berhasil tuh ini gitu ya. Nah, itulah jadi figurnya. Tapi kalau cara yang sederhana gitu. Misalnya anaknya tuh pendiam ya. Nah, carikan orang sukses yang pendiam. Nah, kamu tuh bisa kayak ini loh, Nak. Ternyata Bill Gates itu orang introvert yang nggak banyak bicara. Tapi dia orang introvert yang punya kemampuan bisa tampil. Cuma kalau dia tampil, energinya tuh besar sekali. Karena dia sebenarnya orang introvert. Jadi energinya didapat kalau dia menyendiri. Nah, kamu kan suka menyendiri, bukan berarti nggak bisa tampil loh. Tapi tampil itu butuh energi yang besar. Tapi kalau kamu itu sebenarnya bisa kayak Bill Gates. Gitu. Karena orangnya pendiam, kita cari pendiam yang sukses. Gitu ya. Atau kita ini jangan ikut-ikutan politik, jelek-jelekin tokoh politik gitu ya. Ambil aja sisi positifnya. Nah, kamu tuh orangnya pendiam. Kayak SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, mantan presiden. Ada loh presiden kayak kamu. Jadi kamu nanti jadi presiden perusahaan juga bisa dengan gaya mimpinnya kayak SBY. Gitu ya. Kalau orang Kristen bisa, kamu gaya Musa. Nabi Musa itu orang melankolik yang menjadi pemimpin. Wah, anaknya banyak marah, ngamuk-ngamuk. Nah, kamu bisa kayak Bu Risma loh. Gitu, ya kan? Jadi ini figur yang match, yang cocok gitu.
Pak, anak saya nggak serius, ketawa melulu, Pak, nggak bisa diem, Pak, cicilan, nggak disiplin, cengengesan, Pak, gitu. Panggil anaknya, anak, kamu tuh nanti bisa kayak Pak Jarod gitu ya. Lalu anaknya nanti googling saya gitu kan, bener, nggak serius, ketawa melulu tapi berhasil, aku bisa kayak dia gitu. Nah itu namanya figur yang match. Jadi ibu sendirian, anaknya laki-laki, carikan laki-laki yang satu tipe. Supaya apa tujuannya? Anak merasa, aku bisa berhasil kayak dia. Aku bisa berhasil kayak dia. Jangan diberi malah figur yang berlawanan. Kamu tuh marah terus, kamu harus sabar kayak bapak itu. Gitu. Ya, dia merasa nggak bisa, karena bukan satu tipe. Jadi ketika memberikan figur, pengganti, carikan figur yang match. Itu tips nomor 1. Tips nomor 2, kenapa single parent? Nah, kalau single parent, maaf nih ya, suaminya meninggal, itu lebih gampang. Istilah saya nih, gunakan kuasa orang mati. Ini istilah saya, gunakan kuasa almarhum. Contoh, biar gampang langsung pakai contoh ya. Anda tahu black box? Black box itu kotak yang warnanya oranye. Ya, jangan mikir warnanya hitam ya. Black box itu kotak yang warnanya orange, ditaruh di pesawat untuk merekam audio segala macam pembicaraan yang terjadi. Tapi diberi nama black box, tapi warnanya oranye. Ya, nah, yang menemukan namanya David Warren. Ya, bukan Warren Buffett, yaitu pemain saham di Amerika, David Warren. David Warren ini bapaknya meninggal pada saat dia berusia 5 tahun. Dan waktu belum bapaknya itu meninggal dalam kecelakaan pesawat terbang di Australia. Bapaknya seorang penginjil dan mati dalam pelayanan, pesawatnya jatuh. Nah, ketika sebelum meninggal, bapaknya itu ngasih hadiah radio. Dan ibunya menggunakan kuasa almarhum dalam menasihati anaknya. Nah, papa kamu tuh sayang banget sama kamu. Kamu tahu kan papamu sayang kamu? Kamu dikasih hadiah radio. Nah, singkat cerita, itu membuat anaknya ini suka mengenai perradioan. Lalu dia berandai-andai, seandainya ada ya alat kayak radio tapi bisa merekam. Memang alat ini tidak bisa membuat pesawat jatuh menjadi tidak jatuh. Tapi paling tidak, kenapa jatuh bisa terekam untuk menghindari kejatuhan berikutnya. Jadi justru karena bapaknya mati dalam pesawat yang jatuh, dan ibunya single parent menggunakan kuasa almarhum untuk menasihati. Ya, itu terbukti efektif. Ya, yang repot kalau single parent karena perceraian. Nah, ini agak berat. Karena biasanya orang bercerai itu akan terpicu untuk menjelek-jelekan si mantan. Tapi jangan terpicu jelek-jelekin si mantan supaya anaknya jangan benci bapaknya. Jadi kalau anak benci bapaknya, kalau dia laki-laki, mungkin dia nggak mau menjadi seperti bapaknya, benci bapaknya, kecewa bapaknya, otak kirinya nggak bagus. Kalau itu anak perempuan, dia benci bapaknya, kita khawatir nanti dia benci secara global kepada semua laki-laki. Kalau single parent karena perceraian, walaupun si mantan itu jahat, jelek, kunyuk, dia selingkuh, dia kabur sama orang lain, dia tinggalkan ibu, tetap jangan menjelekkan. Kalau kenyataannya dia jelek, ubah kejelekan menjadi belas kasihan. Jadi kalau anak sudah mulai besar dan bertanya, kenapa papa? Kita nggak boleh bohong kan, papamu pergi sama wanita lain. Kok begitu sih? Ya kita doakan supaya dia bertobat, dan kalau toh dia sudah menikah lagi, tidak melakukan hal yang sama seperti kepada mama, kepada banyak perempuan. Gitu ya. Jadi itu menjadi orang yang mulia, sampai nanti anak menganggap ibu tuh mulia sekali. Jadi jangan terpancing untuk menjelekkan suami, tapi cari figur lain tadi. Ya, kalau single parent karena meninggal, saya menyarankan menggunakan kuasa almarhum, istilahnya begitu. Itu istilah saya, kuasa orang mati. Ya, apalagi kuasa orang mati yang sudah bangkit lagi. Kuasa orang mati aja hebat. Jadi itu kita bisa menggunakan figur pengganti. Bagi yang beragama Kristen, bisa figur pengganti itu bapak rohani. Jadi kan ada istilah bapak rohani, ya, Pak Gembala. Jadi ketika seseorang punya sebuah figur yang dia kagumi, itu sebenarnya sudah bisa menggantikan ya ketidakberadaan figur ayah.
tapi dia tetap punya figur bapak, ya bapak rohani. Nah, sebenarnya tidak harus rohani sih, bisa jadi misalnya anaknya banyak ngomong, maunya jadi pengusaha, terus dia nge-follow saya, baca buku saya, punya idola, nanti aku kalau punya keluarga mau kayak keluarganya Pak Jarot, kayaknya bahagia banget. Itu aja sudah menjadi sebuah figur. Ya, dan figur itu sudah cukup berarti untuk bisa menyempurnakan kedewasaan psikologis. Jadi pentingnya figur itu seperti itu dan tidak harus sebenarnya ayah kandung. Ya kan kadang-kadang kan misalnya ada ada ayah yang tidak berfungsi atau malah istilahnya kan toxic parenting gitu ya. Toxic parenting itu mendidik anak tapi malah ngeracunin gitu karena menganiaya, KDRT, sumpah serapah, ngutukin anaknya, itu namanya toxic parenting. Jadi ada ayah tapi malah pengaruhnya negatif atau ada ibu pengaruhnya negatif. Ya, saya nggak tahu nih suami istri mana yang jadi toxic ya, toxic parenting. Nah, itu lebih baik nggak ada daripada ada tapi ada racun gitu ya. Jadi kalau nggak ada single parent, jangan khawatir ya, karena misalnya sempat saya berkata bahwa anak hebat itu yang diasuh suami istri, ayah dan ibu secara imbang. Ya, benar memang teorinya begitu dari teorinya Gerard Edelman. Tapi tidak harus ayah jasmani. Dalam arti yang paling penting seorang pribadi dia mengenal dirinya, gendernya laki atau perempuan, dan dia memandang laki perempuan itu sama-sama baik, karena kalau enggak ini zaman dulu mungkin enggak masalah orang benci bapaknya, tapi zaman sekarang ini orang benci bapaknya, kalau dia perempuan bisa jadi lesbi loh. Jadi ini keadaan sudah berubah, di mana ketika seorang manusia gitu ya, dia membenci sebuah gender, dan lalu mengeneralisasi. Nah itu menjadi berbahaya pada hari ini, penyimpangan perilaku bisa lebih liar. Maka ketika orang, kan pernah ada penelitian di San Francisco, kota yang sejak dulu boleh dikatakan homonya itu cukup tinggi di muka bumi ini. Ternyata di sana banyak dominant mother dan in absent father, ketidakberadaan dan ketidakhadiran baik secara fisik atau secara fungsi si ayah. Jadi ayah yang tidak hadir dan tidak berfungsi cukup banyak untuk memicu munculnya generasi LGBT. Nah, karena itu saya senang sekali nih sebenarnya dengan tema kita 2 malam ini mengenai Great Father, karena ini zaman ini benar-benar banyak ayah tidak berperan ya sebagai ayah. Mungkin dia berperan sebagai suami, berperan sebagai economic provider, penyedia uang, dan merasa mencintai keluarganya, tapi anaknya merasa papa nggak cinta saya. Jadi saya termasuk mengapresiasi untuk RSI, untuk pilihan temanya yang menurut saya mantap. Oke, saya kembalikan. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Jarot. Berarti kesimpulan dari pertanyaan yang terakhir tadi Pak Jarot ya, sebagai single parents, baik menurut saya maupun baik ibu maupun ayah, tetap memberikan nilai-nilai positif kepada anaknya, memberikan figur contoh yang positif, tidak menjelek-jelekan mantan pasangan maupun pasangan sehingga tidak menanamkan kebencian pada anaknya. Ya, baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya sesi tanya jawab pada malam hari ini, berakhir pula seminar kita pada malam hari ini. Namun mohon nunggu ya, jangan kemana-mana karena kita akan ada sesi foto setelah ini. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa kesimpulan dari seminar kita pada malam hari ini yang sudah dibawakan oleh Pak Jarot, yaitu yang pertama, menjadi sahabat bagi anak, terutama yang sudah beranjak remaja ya Bapak dan Ibu. Jadi sahabat anak, membangun relasi dengan anak akan sangat berguna karena dapat mempengaruhi anak secara positif dari dalam dengan nilai-nilai kehidupan yang benar, itu dapat menjadi guardian bagi anak itu sendiri kemanapun mereka pergi atau melangkah. Lalu juga peran ayah sangat dibutuhkan untuk berkomunikasi dengan anak, menjalin relasi yang baik dengan anak, jangan sampai menjadi ayah yang bisu, ayah yang mencintai anaknya namun anaknya tidak tahu kalau papanya sayang sama anaknya karena papa sibuk, begitu kan. Jadi untuk bapak-bapak yang sudah hadir pada malam hari ini, kami sangat berterima kasih dan kami sangat mengapresiasi kepada
para ibu-ibu, para mami yang hadir juga mewakili papanya, kami berterima kasih. Mohon untuk terus mendukung suaminya ya, ibu-ibu ya. Jadi jangan dimarahin ya, sampai dari sini papa nggak ikutan seminar, gimana sih papa, penting peran papa gitu. Jadi harus tetap didukung, peran ibu itu mendukung juga suaminya ya. Oke. Demikian seminar kita pada hari ini. Kita lakukan sesi foto dulu ya mungkin ya Pak Rudi. Iya, boleh. Ya.